Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1189, lanjutkan ke Bluff. Qin Naihe telah mengamati perubahan dalam domain Lotus Emas selama beberapa waktu. Dia selalu sangat berhati-hati untuk tidak ikut campur atau mengungkapkan terlalu banyak. Seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa menjadi lemah tidak berarti seseorang tidak hidup dengan baik. Misalnya, katak yang hidup di dasar sumur senang dan nyaman. Tidak perlu memaksa katak untuk meninggalkan sumur dan berjemur di bawah sinar matahari jika mereka senang. Sudah terlalu lama sejak Qin Naihe meninggalkan domain Lotus Emas sehingga dia lupa penampilan dan nama Ji Tiandao. Lagi pula, siapa yang akan mengingat semut kecil? Namun, sekarang, semut telah berubah menjadi pohon yang menjulang tinggi dan berdiri di depannya. Tidak mengherankan bahwa dia merasa ini sulit untuk diterima. Bagaimana mungkin seseorang menjadi guru yang mulia dalam 300 tahun? Qin Naihe menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, ini tidak mungkin. Aku bosan mendengar kata-kata ini, kata Lu Zhou. Qin Naihe berkata, jika seorang guru yang mulia muncul di wilayah teratai emas, keseimbangannya akan rusak. Tidak mungkin bagi kekosongan besar untuk mengabaikannya. Keseimbangan. Lu Zhou berkata dengan tidak setuju, ada begitu banyak yang mulia di domain teratai hijau, tetapi tidak ada satupun yang mulia dari domain teratai emas, domain teratai merah, domain teratai hitam, atau domain teratai putih. Apakah menurut Anda ini seimbang? Qin Naihe menjawab, tidak. Senior, Anda telah mengabaikan binatang buas. Pembudidaya manusia di domain yang Anda sebutkan lemah, tetapi binatang buas di domain ini umumnya lebih kuat. Satu kaisar binatang setara dengan Tuan yang mulia. Selain itu, di tanah tak dikenal yang luas, ada binatang suci yang jauh lebih unggul dari yang mulia. Lu Zhou mendengus. Sungguh keseimbangan yang konyol. Petik 2, petik 2. Lu Qianshan melihat keduanya berdebat dan tidak berani menyela. Begitu keduanya terdiam, dia dengan cepat bertanya, jika ini dianggap seimbang, mengapa Great Void tidak mengizinkanmu melewati batas? Qin Naihe tidak punya jawaban untuk pertanyaan ini. Bukannya tidak ada yang mengajukan pertanyaan ini. Sebaliknya, para pembudidaya dari domain Lotus Hijau sering memikirkan pertanyaan ini. Tidak ada jawaban, dan tidak ada yang bisa mereka tanyakan. Lu Qianshan melanjutkan berkata, apakah mungkin wilayah Lotus Hijau juga seperti semut di mata orang-orang dari Great Void? Bagaimana jika semuanya hanya mainan mereka? Qin Naihe tidak bisa membantah kata-kata ini. Setelah beberapa saat, dia memandang Lu Zhou dan berkata, tidak mungkin kecuali, Anda memiliki benih kekosongan besar. Lu Qianshan. Petik 2, petik 2. Orang ini menyatakan yang sudah jelas. Bukankah sudah jelas? Lu Zhou mengerutkan kening, dia merasa seperti akan sakit kepala lagi. Namun demikian, dia bisa melihat mengapa Qin Naihe sampai pada kesimpulan ini. Dalam buku yang ditinggalkan Lu Tiantong, dia mengatakan bahwa dia telah memperoleh benih kekosongan besar 30.000 tahun yang lalu. Lu Zhou bertanya-tanya apakah Lu Tiantong ditangkap oleh kekosongan besar setelah dia menjadi guru yang mulia. Semua orang sedang menunggu munculnya benih kekosongan besar. Saat kultivasinya dan murid-muridnya terus meningkat, mereka pasti akan menarik perhatian semua orang. Satu-satunya cara untuk menghindari perhatian adalah hidup dalam pengasingan. Akhirnya, Lu Zhou bertanya, jika saya mengatakan bahwa saya tidak memilikinya, apakah Anda akan mempercayai saya? Qin Naihe. Petik 2, petik 2. Apa aku akan percaya padamu? Pak tua ini benar-benar jahat. Qin Naihe tidak lagi tertarik untuk tinggal. Dia berkata, tidak peduli apa, keseimbangan telah rusak. Saya percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum orang-orang dari Great Void muncul. Saya sudah mengatakan semua yang saya bisa. Tuan-tuan, bisakah saya pergi sekarang? Tidak ada keuntungan dari misi hari ini, dan Qin Naihe tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskannya ketika dia kembali. Lu Zhou bertanya, mengapa kita tidak bertaruh? Tidak, Qin Naihe tidak ragu-ragu dan terbang ke udara. Equalizer tidak akan muncul. Mereka akan melakukannya, balas Qin Naihe. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum mereka muncul? Dalam 3 bulan. Mengapa kamu mengatakannya? Lu Zhou bertanya. Qin Naihe mengangkat bahu. Entahlah, itu hanya perasaan. Temui aku di Cold Breeze Valley dalam 3 bulan. Tentu saja, jika kamu takut, kamu tidak perlu datang. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lu Zhou berbalik dengan jentikan lengan bajunya dan terbang mengikuti arah angin. Lu Qianshan mengikuti di belakang Lu Zhou. Saat Qin Naihe menyaksikan keduanya pergi, dia bergumam pada dirinya sendiri,
apakah saya setuju dengan taruhannya? Bertemu 3 bulan kemudian, Anda dapat menikmati angin sepoi-sepoi di sini pada waktu itu. Kemudian, Qin Naihe menghilang hanya dalam sekejap. Ketika Lu Zhou tiba di pinggiran hutan, dia melihat tempat Qin Naihe berdiri dari sudut matanya dan menemukan itu sudah kosong. Lu Qianshan bertanya dengan bingung, "Tuan Lu yang mulia, mengapa Anda tidak membunuhnya? Dia masih memiliki kegunaan. Bagaimana jika dia tidak muncul?" Lu Qianshan bertanya. Lu Zhou mengerutkan alisnya saat dia melihat Lu Qianshan sebelum dia berkata tanpa nada, "Kamu terlalu banyak bicara." Lu Qianshan segera menutup mulutnya. Pada saat yang sama, para pembudidaya mundur ketika mereka melihat Lu Zhou dan Lu Qianshan yang seperti orang bijak dalam keterkejutan dan kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Lu Zhou melirik para pembudidaya. Dia tidak bisa membiarkan mereka kembali dan bergosip tentang dia. Kalau tidak, itu hanya akan menarik perhatian yang tidak perlu. Oleh karena itu, dia berkata, "Ingat ini, saya bukan yang mulia Tuan Lu. Hari ini, saya menggunakan teknik penyamaran untuk mematahkan formasi ilusi 9 putaran." Itu saja. Semua orang membungkuk dan setuju. Jadi dia benar-benar master pavilion dari pavilion langit jahat. Lu Zhou mengalihkan pandangannya ke para pembudidaya muda saat dia mengangkat tangannya untuk membelai jenggotnya. Seperti yang diharapkan, rasanya menyenangkan untuk membelai jenggotnya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan menunjukkan senyum ramah di wajahnya saat dia berkata, "Generasi muda benar-benar menjanjikan." Semua orang membungkuk lagi. "Terima kasih atas pujianmu, Senior Lu. Hari ini, kami cukup beruntung untuk menerima bimbingan dari Master Pavilion. Kami pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda terhadap kami." "Itu benar. Kami tidak akan mengecewakanmu." Para pembudidaya muda membungkuk lagi. Lu Zhou mengangguk puas sebelum dia terbang ke kejauhan. Lu Qianshan tidak mengatakan apa-apa dan bergegas mengejar Lu Zhou. Setelah keduanya pergi, para pembudidaya muda terbang menuju lubang berbentuk manusia di dinding gunung. Mereka melihat lubang itu dan mengaguminya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya pergi. Pada malam hari, Qin Naihe muncul di dekat lubang berbentuk manusia di dinding gunung. Dia melihatnya untuk waktu yang lama sebelum dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Aku tidak bisa menghindarinya sama sekali, telapak tangan itu bukan milik Tuan yang mulia, tapi rasanya bahkan lebih kuat, kenapa?" Qin Naihe tahu seperti apa kekuatan guru yang mulia sehingga dia dipenuhi dengan keraguan. Saat dia melihat lubang itu, dia bisa merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya lagi ketika dia mengingat apa yang telah terjadi. Pada akhirnya, dia dengan cepat terbang. Di Istana Putih. 2 bola cahaya, 1 hari dan 1 bulan, terbang di depan istana. Pada saat ini, seorang pelayan wanita muncul di pintu masuk istana. Dia membungkuk dan berkata, "Tuan, ada berita dari Aula Suci. Mereka mengatakan ada fluktuasi aneh di wilayah teratai hitam. Namun, tidak ada reaksi dari timbangan keadilan. Baiklah, pertahankan kontak dengan Aula Suci. Dipahami. Juga, awasi Dewan Menara Putih. Jika perlu, kirimkan binatang suci." Dipahami. Pelayan wanita membungkuk sebelum dia pergi. Pada saat ini, sebuah bayangan muncul di sudut tenggara Istana Putih. Itu milik seseorang dengan rambut putih dan tampak berusia lebih dari 60 tahun. "Karena kamu kembali ke Great Void, kamu seharusnya hanya fokus pada Great Void dan tidak mengganggu hal lain. Balance akan ditangani oleh Equalizer. Aku harap kamu akan fokus pada kultivasimu." Dipahami. Sosok itu melesat pergi. Bab 1190, Penampilan Pria Misterius. Setelah Lu Zhou dan Lu Qianshan kembali dari wilayah teratai hitam ke Aula Rune di Istana Kerajaan Tang Besar di wilayah teratai merah, Lu Zhou kembali ke Aula Pelestarian. Begitu dia duduk, dia membuka buku yang dia peroleh dari formasi ilusi 9 putaran dan terus membaca. "Saya melihat kekuatan Dao dan fokus untuk mencari jalan supremasi. Namun, saya ditahan oleh belenggu langit dan bumi. Rumor mengatakan bahwa itu rahasia untuk memecahkan belenggu tersembunyi di tanah tidak dikenal. Oleh karena itu, saya pergi ke tanah tidak dikenal. Setelah menghabiskan 30 tahun di sana, saya membunuh 2 kaisar binatang buas, 10 raja binatang buas, dan banyak lainnya." Lu Zhou. Petik 2,2. Semua makhluk hidup di surga dan bumi harus dilindungi. Saya memperoleh bagian dari tulisan surgawi di Gunung Panjang Umur dan memahami Dao surgawi. Saya hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang bijak. Aksioma surgawi adalah menjaga keseimbangan. Kekosongan besar akan melenyapkan makhluk hidup di 9 wilayah.
Saya meninggalkan buku ini untuk generasi mendatang. Setelah membalik ke halaman terakhir, buku itu larut menjadi bintik cahaya bintang sebelum membentuk prasasti yang mempesona dari tulisan surgawi. Lu Zhou terkejut. Itu sebenarnya bagian dari tulisan surgawi. Sepertinya dia telah mendapatkan jackpot dengan formasi 9 putaran ilusi. Ding! Memperoleh gulungan tulisan surgawi terbuka. Apakah kamu ingin menggunakannya? Lu Zhou memperhatikan kata-kata, buka gulir tulisan surgawi, berkedip di antar muka sistem. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke kartu peningkatan. Karena dia telah memutakhirkan sistem sekali, dia memiliki sedikit pengalaman mengenai masalah ini. Selama proses peningkatan, dia akan kehilangan panca inderanya. Dia harus memastikan dia berada di tempat yang benar-benar aman sebelum dia menggunakan kartu peningkatan. Sebelumnya, ketika dia meningkatkan sistem, dia sedikit lemah, mengakibatkan Liu Ge datang untuk mencari dan hampir membunuh muridnya. Kali ini, dia harus lebih berhati-hati. Setelah beberapa saat, dia mengabaikan pikiran itu dan fokus pada tulisan surgawi. Menggunakan, Lu Zhou menemukan kata-kata dari tulisan surgawi tidak lagi asing baginya seperti sebelumnya. Itu mirip dengan ketika dia memahami gulungan manusia dari tulisan surgawi. Pada awalnya, dia tidak bisa mengerti apa-apa. Namun, seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap menjadi akrab dengannya sampai dia bisa memahaminya. Aku ingin tahu kemampuan apa yang akan aku dapatkan kali ini. Dengan ini, dia buru-buru menutup matanya dan merenungkan gulir tulisan surgawi yang baru diperoleh. Secara kebetulan, dia juga perlu mengisi kembali kekuatan mistik tertingginya. Dia telah menghabiskannya dengan satu serangan telapak tangan sebelumnya. Semuanya sulit pada awalnya, itu sama ketika memahami gulir tulisan surgawi yang baru. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan menjadi lebih baik, dan Lu Zhou jatuh ke kondisi meditasinya. Bintik-bintik cahaya bintang muncul di sekitar tubuhnya saat dia merenungkan tulisan surgawi. Pagi selanjutnya, Ming Xiyin dan Zhu Honggong duduk di atas tembok istana saat mereka menyaksikan pertempuran di arena pelatihan. Zhu Honggong memijat bahu Ming Xiyin dan berkata dengan penuh terima kasih, seperti yang diharapkan dari kakak senior keempat. Anda berhasil membawa kakak senior sulung ke sini. Pada saat ini, Yu Sangrong dan Yu Zhenghai terkunci di jalan buntu di arena pelatihan. Karena perbedaan alam mereka, sulit bagi mereka untuk menguji kekuatan mereka satu sama lain. Oleh karena itu, mereka menekan kultivasi mereka menjadi kultivator 10 dunia untuk bertarung. Namun, setelah berjuang selama 2 hari 2 malam, tidak ada hasil yang meyakinkan. Ming Xiyin berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu tahu? Faktanya, bahkan jika aku tidak mencari kakak tertua, dia akhirnya akan datang. Zhu Honggong tersenyum penuh terima kasih dan berkata, kakak keempat, Anda benar-benar memperluas wawasan saya. Jika saya setengah sepandai Anda, saya tidak akan dipukuli setiap hari. Aduh, masih sakit. Dia meringis kesakitan saat menyentuh wajahnya yang memar dan bengkak. Ming Xiyin menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kamu telah menumbuhkan daun ke-11, kamu harus terus berkultivasi dengan rajin. Jika tidak, kamu hanya akan terus mempermalukan dirimu sendiri. Zhu Honggong menggaruk kepalanya dan berpikir, bukankah karena kalian semua sangat kuat sehingga aku dalam keadaan yang memalukan? Setelah beberapa saat, Zhu Honggong berkata dengan ragu-ragu, mengapa saya tidak mencari 4 tetua untuk berdebat? Begitu kata-kata itu jatuh, suara batuk terdengar dari bagian bawah tembok istana. Zuo Yusu sedikit terhuyung saat dia berjalan. Aduh, kepalaku sakit hari ini. Kakiku juga sakit selama beberapa hari terakhir, aku benar-benar menjadi tua. Leng tua, apakah menurutmu murid Paviliun Langit Jahat akan mencariku untuk bertanding? Leng Luo menjawab, kurasa tidak. Semua murid baik, mereka bukan tipe yang suka menggertak yang lemah dan yang tua. Apalagi, jika tulang lamamu patah, akan memalukan jika kata-kata menyebar. Kamu ada benarnya. Bagaimanapun, kita sedang mengejar jalur kultivasi. Mengapa kita tidak meminta pendapat para murid? Keempat tetua terus mengobrol saat mereka berjalan pergi. Zhu Honggong. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ming Xiyin menyenggol Zhu Honggong sebelum dia berkata, cari orang lain untuk diajak tanding. Jelas, mereka bukan rekan sparring yang cocok. Namun, Zhu Honggong terkekeh sebelum berkata, kakak keempat, kamu salah kali ini. Astaga, tanpa sepatah kata pun, Zhu Honggong melompat turun dari tembok istana dan mengejar keempat tetua. Ming Xiyin. Petik 2, petik 2. Ming Xiyin tersandung dan hampir kehilangan pijakannya. Dia benar-benar harus memberikannya kepada Zhu Honggong.
Dia terus berjemur di bawah sinar matahari sampai dia melihat avatar hitam muncul di dekat hutan di utara ibu kota. Dia menegakkan punggungnya dan mengungkapkan senyum licik di wajahnya. Kamu punya cukup nyali untuk muncul di sini. Sudah lama sejak pembudidaya yang tidak diinginkan datang ke ibu kota Tang besar. Bagaimanapun, ibu kota memiliki aturannya sendiri. Dogi, ayo pergi. Pakan, Qiyongqi menggonggong dan terbang. Kemudian, keduanya berjalan menuju hutan di utara ibu kota. Di hutan utara ibu kota, tidak masalah jika kamu menang atau kalah dalam pertempuran di Blackwind Cliff. Tidak peduli apa, kamu harus mati hari ini. Kami sudah lama mencarimu. Kau sangat pandai bersembunyi. Pada saat ini, beberapa sosok hitam melayang di udara, mengelilingi Xiao Yunhe. Jejak darah bisa dilihat di sudut mulut Xiao Yunhe saat dia mencibir. Xia Zhengrong pasti ada di balik ini. Siapa Xia Zhengrong? Xiao Yunhe mendengus. Ketika aku menjadi master menara Dewan Menara Hitam, kalian semua masih bermain lumpur. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Selama pertempuran di tebing angin hitam, Xiao Yunhe dan Xia Zhengrong bertarung selama 3 hari 3 malam. Kedua belah pihak telah menghabiskan energi mereka, dan pada akhirnya, Xiao Yunhe menang. Saat mereka berjalan kembali, mereka disergap oleh sekelompok orang misterius ini. Pada saat itu, Wu Chao telah membawa mereka ke jalan rahasia ke wilayah Lotus Merah. Namun, sekelompok orang sepertinya juga mengharapkan itu, mereka telah melihat melalui teknik sihir Wu Chao. Sepanjang jalan, beberapa saudaranya terbunuh, dan keberadaan Wu Chao saat ini tidak diketahui. Dia adalah satu-satunya yang tersisa yang melarikan diri ke domain Lotus Merah. Xiao Yunhe tidak mengenali orang-orang ini. Mereka menyamar sebagai pembudidaya teratai hitam, tetapi segel energi mereka menunjukkan bahwa mereka bukan pembudidaya teratai hitam murni. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yunhe, 5 pembudidaya berbicara satu demi satu. Kamu mencuri sesuatu dari kami, dan kamu melupakannya begitu saja. Dia berpura-pura. Kenapa kita tidak membunuhnya dulu sebelum mendapatkan pengakuan darinya? Bagaimana kita akan mendapatkan pengakuan darinya jika kita membunuhnya? Dengan mencambuk mayatnya. Petik 2, petik 2. Petik 2, petik 2. Xiao Yunhe terkekeh dan berkata, aku khawatir hanya mayatmu yang akan dicambuk. Kamu masih menolak untuk mengakui kekalahan meskipun kematian sudah di depan mata. Tempat ini berjarak kurang dari 5 km dari istana kerajaan Great Tang. Jangan bilang kamu tidak menyadarinya. Jika kamu berani bergerak, teman-temanku akan segera datang. 5 pembudidaya berpakaian hitam bertukar pandang sebelum mereka mulai berbicara satu demi satu lagi. Seolah-olah mereka adalah robot. Dia bilang dia punya teman di sini. Mereka terdengar seperti ahli. Mungkin dia hanya menggertak. Mungkin dia mengatakan yang sebenarnya juga. Kita harus mengakhiri ini dengan cepat. Baiklah. Setelah itu, salah satu dari mereka melambaikan tangannya. Kemudian, mereka berlima menggambar lingkaran dengan jari mereka. 5 cincin cahaya yang bersinar hijau dan hitam segera muncul. Pakan, 5 pembudidaya berpakaian hitam mendongak serempak. Siapa ini? Tak lama kemudian, Ming Shihin muncul di punggung Qiyongqi di depan mata semua orang. Ini benar-benar hidup di sini. 5 pembudidaya berpakaian hitam bertukar pandang sebelum mereka melihat Qiyongqi. Kemudian, seperti sebelumnya, mereka berbicara secara mekanis satu demi satu. Kamu tidak punya urusan di sini. Lebih baik tidak mencampuri urusan orang lain. Orang yang ikut campur seringkali memiliki akhir yang menyedihkan. Kamu bahkan tidak sekuat Xiao Yunhe. Itu benar. Pergi. Mereka berlima masing-masing mengucapkan satu kalimat. Tidak, tidak, tidak. Bagaimana kamu bisa mengatakan aku tidak punya urusan di sini? Bukankah itu Tuan Menara Xiao? Ming Shihin berkata. Setelah melihat Ming Shihin, Xiao Yunhe sangat gembira. Tuan keempat, bagaimana tuanmu? Dia baik-baik saja. Bagaimana kamu terluka? Ming Shihin bertanya. Itu hanya luka ringan. Bukan masalah besar. Melihat keduanya mengobrol dengan antusias, 5 pembudidaya berpakaian hitam mengerutkan kening. Ming Shihin berkata, itu benar. Tuanku menyebutkan sesuatu beberapa hari yang lalu. Dia ingin tahu siapa yang menang antara kamu dan Xia Zhengrong. Xiao Yunhe menghela nafas. Meskipun saya menang, saya bertemu dengan 5 tikus dalam perjalanan kembali. Ming Shihin mengalihkan pandangannya ke 5 orang sebelum dia berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak melupakan masalah ini demi aku? Aku akan mentraktir kalian semua dengan secangkir teh nanti. 5 pembudidaya berpakaian hitam berdiskusi di antara mereka sendiri dengan suara rendah sejenak.
5 lingkaran cahaya hitam kehijauan terbang mengikuti itu. Xiao Yunhe berteriak, cepat dan pergi. Serahkan ini padaku. Ming Xiyin membalik di udara. Bluewood mulai tumbuh dengan cepat sebelum tanaman merambat melindunginya. 5 pembudidaya berpakaian hitam melintas. 3 dari mereka bergegas ke hutan sementara 2 lainnya menatap Xiao Yunhe. Awasi dia, kita akan berurusan dengan yang lain dulu. Baiklah. Bab 1190, Penampilan Pria Misterius. Setelah Lu Zhou dan Lu Qianshan kembali dari wilayah teratai hitam ke Aula Rune di Istana Kerajaan Tang Besar di wilayah teratai merah, Lu Zhou kembali ke Aula Pelestarian. Begitu dia duduk, dia membuka buku yang dia peroleh dari formasi ilusi 9 putaran dan terus membaca. Saya melihat kekuatan Dao dan fokus untuk mencari jalan supremasi. Namun, saya ditahan oleh belenggu langit dan bumi. Rumor mengatakan bahwa itu rahasia untuk memecahkan belenggu tersembunyi di tanah tidak dikenal. Oleh karena itu, saya pergi ke tanah tidak dikenal. Setelah menghabiskan 30 tahun di sana, saya membunuh 2 kaisar binatang buas, 10 raja binatang buas, dan banyak lainnya. Lu Zhou. Petik 2, petik 2. Semua makhluk hidup di surga dan bumi harus dilindungi. Saya memperoleh bagian dari tulisan surgawi di Gunung Panjang Umur dan memahami Dao surgawi. Saya hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang bijak. Aksioma surgawi adalah menjaga keseimbangan. Kekosongan besar akan melenyapkan makhluk hidup di 9 wilayah. Saya meninggalkan buku ini untuk generasi mendatang. Setelah membalik ke halaman terakhir, buku itu larut menjadi bintik cahaya bintang sebelum membentuk prasasti yang mempesona dari tulisan surgawi. Lu Zhou terkejut. Itu sebenarnya bagian dari tulisan surgawi. Sepertinya dia telah mendapatkan jackpot dengan formasi 9 putaran ilusi. Ding! Memperoleh gulungan tulisan surgawi terbuka. Apakah kamu ingin menggunakannya? Lu Zhou memperhatikan kata-kata, buka gulir tulisan surgawi, berkedip di antar muka sistem. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke kartu peningkatan. Karena dia telah memutakhirkan sistem sekali, dia memiliki sedikit pengalaman mengenai masalah ini. Selama proses peningkatan, dia akan kehilangan panca inderanya. Dia harus memastikan dia berada di tempat yang benar-benar aman sebelum dia menggunakan kartu peningkatan. Sebelumnya, ketika dia meningkatkan sistem, dia sedikit lemah, mengakibatkan Liu Ge datang untuk mencari dan hampir membunuh muridnya. Kali ini, dia harus lebih berhati-hati. Setelah beberapa saat, dia mengabaikan pikiran itu dan fokus pada tulisan surgawi. Menggunakan, Lu Zhou menemukan kata-kata dari tulisan surgawi tidak lagi asing baginya seperti sebelumnya. Itu mirip dengan ketika dia memahami gulungan manusia dari tulisan surgawi. Pada awalnya, dia tidak bisa mengerti apa-apa. Namun, seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap menjadi akrab dengannya sampai dia bisa memahaminya. Aku ingin tahu kemampuan apa yang akan aku dapatkan kali ini. Dengan ini, dia buru-buru menutup matanya dan merenungkan gulir tulisan surgawi yang baru diperoleh. Secara kebetulan, dia juga perlu mengisi kembali kekuatan mistik tertingginya. Dia telah menghabiskannya dengan 1 serangan telapak tangan sebelumnya. Semuanya sulit pada awalnya, itu sama ketika memahami gulir tulisan surgawi yang baru. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan menjadi lebih baik, dan Lu Zhou jatuh ke kondisi meditasinya. Bintik-bintik cahaya bintang muncul di sekitar tubuhnya saat dia merenungkan tulisan surgawi. Pagi selanjutnya, Ming Xiyin dan Zhu Honggong duduk di atas tembok istana saat mereka menyaksikan pertempuran di arena pelatihan. Zhu Honggong memijat bahu Ming Xiyin dan berkata dengan penuh terima kasih, seperti yang diharapkan dari kakak senior keempat. Anda berhasil membawa kakak senior sulung ke sini. Pada saat ini, Yu Sangrong dan Yu Zhenghai terkunci di jalan buntu di arena pelatihan. Karena perbedaan alam mereka, sulit bagi mereka untuk menguji kekuatan mereka satu sama lain. Oleh karena itu, mereka menekan kultivasi mereka menjadi kultivator 10 dunia untuk bertarung. Namun, setelah berjuang selama 2 hari 2 malam, tidak ada hasil yang meyakinkan. Ming Xiyin berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu tahu? Faktanya, bahkan jika aku tidak mencari kakak tertua, dia akhirnya akan datang. Zhu Honggong tersenyum penuh terima kasih dan berkata, kakak keempat, Anda benar-benar memperluas wawasan saya. Jika saya setengah sepandai Anda, saya tidak akan dipukuli setiap hari. Aduh, masih sakit. Dia meringis kesakitan saat menyentuh wajahnya yang memar dan bengkak. Ming Xiyin menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kamu telah menumbuhkan daun ke-11, kamu harus terus berkultivasi dengan rajin. Jika tidak, kamu hanya akan terus mempermalukan dirimu sendiri.
Su Honggong menggaruk kepalanya dan berpikir, bukankah karena kalian semua sangat kuat sehingga aku dalam keadaan yang memalukan? Setelah beberapa saat, Su Honggong berkata dengan ragu-ragu, mengapa saya tidak mencari 4 tetua untuk berdebat? Begitu kata-kata itu jatuh, suara batuk terdengar dari bagian bawah tembok istana. Zuo Yusu sedikit terhuyung saat dia berjalan. Aduh, kepalaku sakit hari ini. Kakiku juga sakit selama beberapa hari terakhir, aku benar-benar menjadi tua. Leng Tua, apakah menurutmu murid Paviliun Langit Jahat akan mencariku untuk bertanding? Leng Luo menjawab, kurasa tidak. Semua murid baik, mereka bukan tipe yang suka menggertak yang lemah dan yang tua. Apalagi, jika tulang lamamu patah, akan memalukan jika kata-kata menyebar. Kamu ada benarnya. Bagaimanapun, kita sedang mengejar jalur kultivasi. Mengapa kita tidak meminta pendapat para murid? Keempat tetua terus mengobrol saat mereka berjalan pergi. Su Honggong. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ming Shihin menyenggol Su Honggong sebelum dia berkata, cari orang lain untuk diajak tanding. Jelas, mereka bukan rekan sparring yang cocok. Namun, Su Honggong terkekeh sebelum berkata, kakak keempat, kamu salah kali ini. Astaga, tanpa sepatah kata pun, Su Honggong melompat turun dari tembok istana dan mengejar keempat tetua. Ming Shihin. Petik 2, petik 2. Ming Shihin tersandung dan hampir kehilangan pijakannya. Dia benar-benar harus memberikannya kepada Su Honggong. Dia terus berjemur di bawah sinar matahari sampai dia melihat avatar hitam muncul di dekat hutan di utara ibu kota. Dia menegakkan punggungnya dan mengungkapkan senyum licik di wajahnya. Kamu punya cukup nyali untuk muncul di sini. Sudah lama sejak pembudidaya yang tidak diinginkan datang ke ibu kota Tang Besar. Bagaimanapun, ibu kota memiliki aturannya sendiri. Dogi, ayo pergi. Pakan, Qiongqi menggonggong dan terbang. Kemudian, keduanya berjalan menuju hutan di utara ibu kota. Di hutan utara ibu kota, tidak masalah jika kamu menang atau kalah dalam pertempuran di Blackwind Cliff. Tidak peduli apa, kamu harus mati hari ini. Kami sudah lama mencarimu. Kau sangat pandai bersembunyi. Pada saat ini, beberapa sosok hitam melayang di udara, mengelilingi Xiao Yunhe. Jejak darah bisa dilihat di sudut mulut Xiao Yunhe saat dia mencibir. Xia Zhengrong pasti ada di balik ini. Siapa Xia Zhengrong? Xiao Yunhe mendengus. Ketika aku menjadi master menara Dewan Menara Hitam, kalian semua masih bermain lumpur. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Selama pertempuran di tebing angin hitam, Xiao Yunhe dan Xia Zhengrong bertarung selama 3 hari 3 malam. Kedua belah pihak telah menghabiskan energi mereka, dan pada akhirnya, Xiao Yunhe menang. Saat mereka berjalan kembali, mereka disergap oleh sekelompok orang misterius ini. Pada saat itu, Wu Chao telah membawa mereka ke jalan rahasia ke wilayah Lotus Merah. Namun, sekelompok orang sepertinya juga mengharapkan itu, mereka telah melihat melalui teknik sihir Wu Chao. Sepanjang jalan, beberapa saudaranya terbunuh, dan keberadaan Wu Chao saat ini tidak diketahui. Dia adalah satu-satunya yang tersisa yang melarikan diri ke domain Lotus Merah. Xiao Yunhe tidak mengenali orang-orang ini. Mereka menyamar sebagai pembudidaya teratai hitam, tetapi segel energi mereka menunjukkan bahwa mereka bukan pembudidaya teratai hitam murni. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yunhe, 5 pembudidaya berbicara satu demi satu. Kamu mencuri sesuatu dari kami, dan kamu melupakannya begitu saja. Dia berpura-pura. Kenapa kita tidak membunuhnya dulu sebelum mendapatkan pengakuan darinya? Bagaimana kita akan mendapatkan pengakuan darinya jika kita membunuhnya? Dengan mencambuk mayatnya. Petik 2, petik 2. Petik 2, petik 2. Xiao Yunhe terkekeh dan berkata, aku khawatir hanya mayatmu yang akan dicambuk. Kamu masih menolak untuk mengakui kekalahan meskipun kematian sudah di depan mata. Tempat ini berjarak kurang dari 5 km dari istana kerajaan Great Tang. Jangan bilang kamu tidak menyadarinya. Jika kamu berani bergerak, teman-temanku akan segera datang. 5 pembudidaya berpakaian hitam bertukar pandang sebelum mereka mulai berbicara satu demi satu lagi. Seolah-olah mereka adalah robot. Dia bilang dia punya teman di sini. Mereka terdengar seperti ahli. Mungkin dia hanya menggertak. Mungkin dia mengatakan yang sebenarnya juga. Kita harus mengakhiri ini dengan cepat. Baiklah. Setelah itu, salah satu dari mereka melambaikan tangannya. Kemudian, mereka berlima menggambar lingkaran dengan jari mereka. 5 cincin cahaya yang bersinar hijau dan hitam segera muncul. Pakan, 5 pembudidaya berpakaian hitam mendongak serempak. Siapa ini? Tak lama kemudian,
Ming Shihin muncul di punggung Qiongqi di depan mata semua orang. Ini benar-benar hidup di sini. 5 pembudidaya berpakaian hitam bertukar pandang sebelum mereka melihat Qiongqi. Kemudian, seperti sebelumnya, mereka berbicara secara mekanis satu demi satu. Kamu tidak punya urusan di sini. Lebih baik tidak mencampuri urusan orang lain. Orang yang ikut campur seringkali memiliki akhir yang menyedihkan. Kamu bahkan tidak sekuat Xiao Yunhe. Itu benar, pergi. Mereka berlima masing-masing mengucapkan satu kalimat. Tidak, 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 bagaimana kamu bisa mengatakan aku tidak punya urusan di sini? Bukankah itu Tuan Menara Xiao? Ming Shihin berkata. Setelah melihat Ming Shihin, Xiao Yunhe sangat gembira. Tuan keempat, bagaimana tuanmu? Dia baik-baik saja. Bagaimana kamu terluka? Ming Shihin bertanya. Itu hanya luka ringan, bukan masalah besar. Melihat keduanya mengobrol dengan antusias, 5 pembudidaya berpakaian hitam mengerutkan kening. Ming Shihin berkata, itu benar. Tuanku menyebutkan sesuatu beberapa hari yang lalu. Dia ingin tahu siapa yang menang antara kamu dan Xia Zhengrong. Xiao Yunhe menghela nafas. Meskipun saya menang, saya bertemu dengan 5 tikus dalam perjalanan kembali. Ming Shihin mengalihkan pandangannya ke 5 orang sebelum dia berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak melupakan masalah ini demi aku? Aku akan mentraktir kalian semua dengan secangkir teh nanti. 5 pembudidaya berpakaian hitam berdiskusi di antara mereka sendiri dengan suara rendah sejenak. 5 lingkaran cahaya hitam kehijauan terbang mengikuti itu. Xiao Yunhe berteriak, cepat dan pergi. Serahkan ini padaku. Ming Shihin membalik di udara. Blood mulai tumbuh dengan cepat sebelum tanaman merambat melindunginya. 5 pembudidaya berpakaian hitam melintas. 3 dari mereka bergegas ke hutan sementara 2 lainnya menatap Xiao Yunhe. Awasi dia, kita akan berurusan dengan yang lain dulu. Baiklah. Bab 1191, mengganggu. 3 pembudidaya berpakaian hitam melayang tinggi di langit. Satu melihat ke bawah, seseorang melihat ke kiri dan ke kanan, seseorang melihat ke arah istana kerajaan di kejauhan. Pembagian kerja mereka sangat jelas. Metode kultivasi orang ini adalah metode kultivasi yang sangat kuat dengan energi vitalitas yang kuat. Ini jelas merupakan metode budidaya elemen kayu. Auranya sangat stabil tapi aneh. Dia seharusnya berada di tahap Tousan Realm Swirling. Tunggangannya, Qiongqi, adalah keturunan dari binatang buas purba. Istana kerajaan berjarak 5 km dari sini. Tidak bijaksana menggunakan avatar kami di sini. Cara terbaik adalah menggunakan sihir. Sejauh ini tidak ada yang datang ke sini kecuali orang itu. Dia seharusnya tertarik dengan avatar Xiao Yunhe. Fokuslah untuk berurusan dengan orang itu. Karena ini adalah metode budidaya elemen kayu, gunakan api untuk menekannya. Pindah 2 km jauhnya dan tekan keributan. Petik 2. Hati-hati, Qiongqi itu tidak biasa. Itu pasti telah menerima makanan yang luar biasa sepanjang tahun. Petik 2. Mari kita lakukan. Ketiganya mengangguk, akhirnya mencapai kesepakatan. Ledakan. Tanaman merambat dari Bluewood Heart Teknik melonjak ke langit sebelum mereka hancur. Pakan, 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 pakan. Sesosok terbang ke punggung Qiongqi sebelum bergegas ke kejauhan. Tuan Menara Xiao, saya minta maaf. Ketiga orang mesum ini terlalu menakutkan. Aku akan pergi dulu dan membawa bala bantuan. Xiao Yunhe. Petik 2, petik 2. 3 pembudidaya berpakaian hitam yang melayang di udara terdiam saat mereka menyaksikan Ming Shihin dengan cepat melarikan diri. Haruskah kita mengejar? Tidak, kurasa kita harus mengejarnya. Kami sudah mencapai tujuan kami. Tidak perlu mengejar anjing liar. Baiklah, ayo kembali. Ketiga orang berpakaian hitam itu berbalik dan kembali ke sisi kedua rekan mereka. Mereka berlima mengepung Xiao Yunhe lagi. Aku sangat menyesal apa yang disebut temanmu meninggalkanmu. Tidak ada sahabat sejati di dunia ini, yang ada hanya persahabatan yang saling menguntungkan. Kamu pasti putus asa sekarang karena temanmu meninggalkanmu. Aku bisa merasakan ketidakberdayaan dan kesedihanmu. Kamu mencuri batu mikro mistik kami dan rumput kehidupan mistik kami, Anda harus dihukum sesuai. Petik 2. Xiao Yunhe tercengang. Dia menunjuk mereka dan berkata dengan keras, tunggu. Jadi itu kamu. Petik 2. Kamu akhirnya ingat. Ingatanmu cukup bagus. Sayangnya, itu tidak membantumu. Xiao Yunhe bingung dengan kelima orang ini. Mereka bisa bergiliran berbicara, mengapa mereka harus berbicara pada saat yang sama? Dia menyela mereka dan berkata, saya pikir Anda adalah anak buah Xia Zhengrong.
Saya akan mengembalikan batu mikro mistik dan rumput kehidupan mistik kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? 5 pembudidaya berpakaian hitam bertukar pandang. Dia bilang dia ingin mengembalikan batu mikro mistik dan rumput kehidupan mistik kepada kita. Aku tahu, aku tidak tuli. Namun, bagaimana dia akan mengembalikannya? Petik 2. Xiao Yunhe menyela, berhenti. 5 pembudidaya berpakaian hitam segera terdiam. Xiao Yunhe berkata, basis kultivasimu hanya rata-rata. Anda tidak akan cocok untuk saya jika saya dalam kondisi puncak. Jika Anda dapat menemukan batu mikro mistik dan rumput kehidupan mistik, secara alami saya juga dapat menemukannya. Dia ada benarnya, kata pembudidaya pertama. Namun, ada kontradiksi dalam kata-katanya, kata pembudidaya kedua. Kita mungkin tidak bisa mengalahkannya jika dia pulih, kata pembudidaya ketiga. Kami tidak akan bisa merebut kembali batu mikro mistik dan rumput kehidupan mistik, kata pembudidaya keempat. Lebih baik membunuhnya, kata pembudidaya kelima. Petik 2, petik 2. Kelima orang itu mengangkat tangan mereka ke langit secara bersamaan sebelum lingkaran cahaya hijau gelap muncul di tangan mereka. Energi lingkaran cahaya itu sangat kuat. Setelah melihat ini, Xiao Yunhe terbang. Astrolabe-nya muncul di tangannya sebelum dia mendorongnya keluar. Astrolabe mendarat di 5 pembudidaya dan mengirim mereka terbang. Pada saat yang sama, Xiao Yunhe turun ke tanah. Dia bisa merasakan ki dan darahnya melonjak hebat di tubuhnya. 5 pembudidaya terbang kembali 100 meter sebelum mereka akhirnya menstabilkan pijakan mereka. Kemudian, mereka membuang lingkaran cahaya hijau tua. Lingkaran hijau gelap mengelilingi Xiao Yunhe dari 5 arah yang berbeda sebelum mereka berkembang pesat sampai kelimanya bergabung. Membatasi, berdengung, lingkaran cahaya bersinar terang, dan dengan itu, formasi selesai. 5 pembudidaya melintas. Masing-masing dari mereka berdiri di tengah lingkaran cahaya. Tangan mereka semua bersinar. Tatapan Xiao Yunhe dingin, dan suaranya tegas saat dia berkata, kamu pikir kamu bisa membunuhku? Xiao Yunhe memanifestasikan avatarnya. Avatar 11/1000 alam berputar mulai bangkit dari tanah. Sayangnya, sebelum avatar bisa mencapai ketinggian penuh, 5 lingkaran cahaya melesat keluar dan menahannya seperti hula hoop. Mengikat, Xiao Yunhe langsung merasa bahwa lautan ki dan tiannya telah disegel oleh kekuatan aneh. Kelima pembudidaya ini benar-benar aneh. Basis kultivasi individu mereka hampir tidak bisa dilewati, tetapi bersama-sama mereka sangat kuat. Xiao Yunhe memiringkan kepalanya sedikit dan melihat ke kejauhan. Ming Xiyin, anak itu, dia tidak mungkin benar-benar meninggalkannya, kan? Hai, pakan, seekor anjing tiba-tiba melompat dari dekat. Pada saat yang sama, sesosok muncul dari samping. Kecepatannya seperti kilat saat dia membidik salah satu leher pembudidaya. Kultivator buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu. Bang! Cahaya dingin melintas saat Ming Xiyin dan Qiongqi memotong lingkaran cahaya dan mendarat di tanah. Orang ini sangat menyebalkan. Dia benar-benar berani kembali. Dia hampir berhasil. Dia orang yang jahat dan licik. Senjata di tangannya tampaknya berada di tingkat banjir. Mari kita habisi dia bersama-sama. Ming Xiyin menyingkirkan kait pemisah. Dia sedikit terkejut dengan penglihatan tajam dan keterampilan analitis kelima orang itu. Dengan bantuan Akademi Bela Diri Langit, kait pemisah telah lama ditingkatkan ke tingkat banjir dengan batu roh api yang diberikan oleh Lu Zhou. Ming Xiyin harus mengakui bahwa serangan sebelumnya sedikit melenceng dari sasaran. Namun, dia benar-benar jauh sehingga tidak banyak yang bisa dikatakan tentangnya. Ming Xiyin menepuk Qiongqi sebelum dia melambai pada semua orang. Halo, saya baru saja kembali untuk melihat-lihat. Saya tidak punya niat lain. Anda dapat melanjutkan bisnis Anda, jangan pedulikan aku. Dogi, tunggu apa lagi? Seolah sudah lama terbiasa dengan sikap tuannya, Qiongqi dengan patuh menyingkirkan taring, cakar, dan ekspresi ganasnya. Kemudian, ia berbalik dan menghilang ke dalam hutan. 5 pembudidaya. Petik 2, petik 2. Xiao Yunhe. Petik 2, petik 2. 5 pembudidaya sangat kesal. Dia akan kembali lagi. Dia akan terus mengganggu kita dan mengganggu formasi sihir kita. Aku belum pernah bertemu lawan yang tidak tahu malu sebelumnya. Kali ini, hanya mereka bertiga yang berbicara. 2 yang tersisa mengambil inisiatif dan terbang keluar dari lingkaran cahaya masing-masing menuju hutan. Ide bagus. Yang terbaik adalah membagi tugas. 3 yang tersisa terus menggunakan teknik sihir mereka. Pada saat yang sama, Xiao Yunhe menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia melihat ke arah hutan dan berkata, Tuan. Keempat, Anda harus pergi.
Terima kasih atas kebaikan Anda. Kemudian, Xiao Yunhe mengangkat tangannya. Senjata heksagonal naik ke udara. Xiao Yunhe menyapu pandangannya ke para pembudidaya sebelum dia tertawa. Biarkan aku menunjukkan kekuatanku. Apakah dia akan membakar lautan Kidantiannya? Dia akan bunuh diri. Mereka buru-buru melemparkan cincin besar cahaya. Teruslah menahannya. Kembali ke posisimu. Jangan repot-repot dengan orang itu. 5 pembudidaya dengan cepat berkumpul dan terus memanipulasi 5 lingkaran cahaya. Segera setelah itu, ratusan ribu tentakel hitam dengan duri merayap keluar dari lingkaran cahaya sebelum membungkus Xiao Yunhe. Tidak, Xiao Yunhe bisa merasakan bahwa dia sekarang benar-benar terputus dari lautan Kidantiannya. Senjata heksagonal meredup dan langsung jatuh ke tanah. Primal Ki di tubuh Xiao Yunhe dengan cepat menghilang juga, dan energinya sangat melemah. Pada saat ini, sesosok melintas dari langit yang jauh. Sosok itu tidak besar, tetapi kecepatannya tampak tak tertandingi. Berdengung, suara unik dari energi yang beresonansi terdengar di udara, menyebabkan 5 pembudidaya secara naluriah mengangkat kepala mereka. Mereka melihat seorang lelaki tua seperti orang bijak dengan rambut yang benar-benar putih di langit. Wajah lelaki tua itu tidak galak, tetapi dia memiliki aura yang mengesankan. Siapa yang berani berperilaku berani di wilayahku? Lu Zhou berkata sambil mendorong telapak tangannya keluar. Sebuah kebijaksanaan terbengkalai emas besar segera ditembakkan. Karena efek dari kartu penyembunyian, energinya menjadi emas meskipun Lu Zhou telah menggunakan kekuatan mistik tertinggi. 5 pembudidaya kaget ketika mereka menyaksikan segel telapak tangan menghancurkan banyak tentakel. Ledakan. Halo hancur. Ledakan. 5 pembudidaya dikirim terbang kembali dengan kekuatan besar setelah itu. Mereka mendengus kesakitan saat darah dan ki mereka melonjak di tubuh mereka. Lengan mereka mati rasa. Sama seperti itu, formasi sihir mereka yang dimaksudkan untuk melatih kembali Xiao Yunhe menghilang. Pada saat ini, wajah Ming Shiyin dipenuhi dengan kegembiraan saat dia bergegas keluar dari punggung Qiongqi. Kemudian, dia membungkuk sebelum berkata, "Salam, Tuan." Bab 1192, mengalahkan 5 badut. Lu Zhou melayang di udara dan menatap 5 pembudidaya di tanah. Kemudian, dia memandang Ming Shiyin dan berkata dengan sedikit ketidaksetujuan, "Kamu mengirimiku pesan hanya untuk ini." Ming Shiyin menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu-malu, "Tuan, saya tidak punya pilihan. Kelima orang ini benar-benar menakutkan. Lebih aman jika kamu di sini." Xiao Yunhe menamparkan tentakel sebelum dia jatuh ke tanah. Dia berkata, "Saudara Lu, jika Anda tidak datang, saya akan berada dalam masalah besar." Alasan Xiao Yunhe melarikan diri ke wilayah Lotus Merah adalah untuk mencari Lu Zhou. Menurut pendapatnya, para ahli misterius dari tanah tidak dikenal atau domain apapun bukanlah tandingan besar dari Great Void. 5 pembudidaya memandang Lu Zhou dengan kaget sebelum mereka saling memandang. Kemudian, dengan kecepatan kilat, mereka berkumpul dan berdiri berjajar. Orang ini tampaknya sangat kuat. Tidak diragukan lagi dia kuat. Namun, bukan berarti kita tidak bisa berurusan dengannya. Dia sudah cukup tua. Mari coba lagi. 5 pembudidaya dengan cepat mencapai kesepakatan. Ming Shiyin dibuat terdiam dengan cara mereka berkomunikasi. Seolah-olah mereka berlima adalah satu orang. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Jangan bilang kalian semua bersaudara." Dia baru menyadarinya sekarang. Saya rasa begitu. Ming Shiyin. Petik 2,2. Pada saat ini, 5 pembudidaya mengangkat kepala mereka ke langit dan merentangkan tangan mereka terbuka. Mereka berpegangan tangan, membentuk barisan, saat mereka melantunkan beberapa mantra secara bersamaan. "Ini adalah teknik suara Buddhis," kata Xiao Yunhe sambil berjuang untuk berdiri dengan susah payah. Dia berjalan ke Ming Shiyin. "Kakak Ming Shi. Aku juniormu. Aku akan pergi dulu." Ming Shiyin mengendarai Qiongqi dan menghilang dari pandangan. Xiao Yunhe. Petik 2,2. Memang, Ming Shiyin adalah juniornya. Saat 5 pembudidaya meneriakkan, tanah bergetar sedikit sebelum lingkaran cahaya hijau muncul di bawah kaki mereka. Mereka tidak bisa lagi menyembunyikan energi mereka saat ini. Lingkaran cahaya perlahan naik sebelum cahaya menyelimuti mereka. Volume suara mereka tiba-tiba meningkat 10 atau 100 kali, dan itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. "Saudara-saudaraku, kami berlima, telah mengembangkan teknik sihir dan teknik Buddhis selama 1000 tahun. Kami mencari nafkah di tanah tidak dikenal untuk bertahan hidup. Kami memperoleh lebih dari 1000 hati kehidupan, membunuh 1 juta binatang buas, memperoleh lebih dari 10.000 harta,
3 batu mikro mistik, dan 10 rumput kehidupan mistik, ini Asteris Earth menyelinap ke tanah tidak dikenal dan mencuri harta kita. Memotong sumber pendapatan seseorang sama saja dengan mencabut nyawa atau membunuh orang tuanya, kata salah satu dari mereka. Kemudian, 4 lainnya berkata serempak, itu benar. Suara mereka seperti suara genderang perang dan puluhan ribu kuda perang yang berlari kencang di medan perang. Teknik suara Buddhis menyapu seperti gelombang pada saat ini. 5 pembudidaya tampak kerasukan saat mereka menunjukkan kekuatan mereka. Tubuh mereka dan lingkaran cahaya di bawah kaki mereka memancarkan cahaya hijau yang intens. Teknik suara tampaknya bergema di seluruh dunia, dan itu berlangsung selama 15 menit penuh sebelum berhenti. Kelima bersaudara itu akhirnya berhenti dan menarik napas dalam-dalam. Ketika mereka melihat ke atas, mereka tercengang. Dia tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Tidak ada yang bisa sepenuhnya tidak terluka oleh teknik suara Buddhis kami. Apakah pihak lain terlalu kuat atau kita terlalu lemah? Haruskah kita mencoba lagi? Baiklah. Kemudian, mereka berlima membungkuk dan memukul satu tangan ke tanah. Ketika masing-masing tangan mereka menyentuh tanah, lingkaran cahaya akan muncul. Ketika 5 lingkaran cahaya muncul, sebuah tentakel merayap keluar dari masing-masing dari 5 lingkaran cahaya. Selanjutnya, 5 tentakel bergabung menjadi satu dan menembak ke arah Lu Zhou. Lu Zhou memegang anem di tangannya dan mengerahkan kekuatan mistik tertinggi. Bang! Pedang energi ditembakkan, menghancurkan tentakel. 5 bersaudara. Petik 2 tanda tanya petik 2. Dia terlihat sangat santai. Apakah kalian mengendur saat mengucapkan mantra? Gunakan kekuatan penuhmu, kata 3 bersaudara itu serempak. Kelima bersaudara itu merasa agak malu. Mereka telah mencari nafkah di tanah tidak dikenal selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah menghadapi musuh seperti itu. Bahkan seorang guru yang mulia tidak akan sesantai itu, bukan? Paling tidak, seorang guru yang mulia akan bergerak, kan? Lagi, kata salah satu saudara. Baiklah, kata 4 bersaudara yang tersisa serempak. Mereka berlima terbang di ketinggian rendah sebelum mereka meluncurkan segel energi hitam dan ungu. Segel energi sihir terbang ke segala arah, membentuk lingkaran. Mereka berlima bekerja sama dengan sangat baik. Gerakan mereka sinkron, dan seolah-olah mereka memiliki pikiran yang sama. Gerakan, frekuensi, dan kecepatan mereka persis sama. Lu Zhou mengangguk. Tidak heran Old Ford tidak percaya diri. 5 pilar cahaya melesat 100 meter ke udara sebelum energi hitam dan ungu dengan cepat menjalin dirinya ke dalam sangkar. 5 pilar cahaya melesat ke langit dan tiba di ketinggian 100 meter. Cahaya hitam dan ungu dengan cepat berkelok-kelok ke dalam sangkar. Kandang penjara sihir hebat, kata Xiao Yunhe dengan sedikit kekaguman. Pada saat ini, Ming Shihin mengendarai Kyongqi dan terbang ke depan. Mereka tampaknya berasal dari domain Lotus Hijau. Mengapa mereka memiliki energi hitam dan ungu? Langit dan bumi adalah satu. Surga adalah surga, bumi adalah bumi, kata Xiao Yunhe. Dunia dibagi menjadi 9 domain, dan 9 domain adalah satu, kata Ming Shihin. Bagaimana Anda tahu ada 9 domain? Kakak junior ke-7 saya memberi tahu saya. Saya heran mengapa tidak ada domain ke-10 atau bahkan, domain ke-100, kata Ming Shihin. Xiao Yunhe merasakan kelopak matanya berkedut. Setelah beberapa saat, dia berkata, seperti yang kamu katakan. Orang bijak berspekulasi semua domain adalah satu tetapi dipisahkan karena alasan yang tidak diketahui. Petik 2. Jika dulu semua domain menjadi satu, mengapa warna energi setiap domain berbeda? Ini, manusia memiliki warna kulit yang berbeda, ada putih, hitam, dan kuning. Namun, ketika mereka ditusuk, mereka masih berdarah merah. Mengapa? Ming Shihin bertanya. Petik 2, petik 2. Ada begitu banyak pertanyaan yang membuat Xiao Yunhe mulai pusing. Setelah beberapa saat, dia berkata, ungu dapat diturunkan dari merah, dan hitam dan dapat diturunkan dari ungu. Hitam sebenarnya adalah sejenis hijau, aku mendengar ini dari orang lain. Berdasarkan apa yang kamu katakan, merah dan ungu berasal dari hitam. Mungkin, emas dan kuning dulu adalah satu dan sama. Mungkinkah lebih banyak warna diturunkan dari warna kuning telur di masa depan? Pikiran Ming Shihin agak kreatif. Xiao Yunhe dibuat terdiam oleh kata-kata ini, hanya kelopak matanya yang terus berkedut hebat. Sangkar penjara sihir hebat akhirnya selesai. Lu Zhou telah menunggu dalam diam, ingin melihat trik apa lagi yang mereka miliki. Kandang telah selesai. Musuh meremehkan kita. Kalau begitu, kami akan menunjukkan padanya kekuatan dari sangkar penjara sihir hebat.
Dua bersaudara yang tersisa tidak mengatakan apa-apa. Mereka bergerak ke samping dengan kecepatan kilat. Setelah itu, segel energi ungu melesat keluar, memenuhi langit. Itu seperti hujan meteor ungu. Tubuh Buddha Emas. Tubuh Buddha Emas, yang juga telah dipenuhi dengan kekuatan mistik tertinggi, bersinar menyilaukan di udara, menghalangi semua mantra sihir. Pada saat ini, kelima bersaudara itu bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Keluarkan semua kekuatanmu. Dengan itu, energi sihir tumbuh lebih kuat. Kandang juga menyusut. Lu Zhou diam-diam melantunkan mantra tulisan surgawi dan memelihara tubuh Buddha Emas. Faktanya, kekuatan mistik tertinggi seperti kekuatan langit dan bumi, mampu menekan sihir. Teknik sihir tidak bisa menyakitinya sama sekali, bahkan tidak sedikit pun. Mengenakan biaya, salah satu saudara melintas dan tiba di depan Lu Zhou hanya dalam sekejap mata. Kemudian, dia menamparkan tangannya. Lu Zhou mengangkat tangannya untuk menemui musuh. Bang! Orang itu dikirim terbang mundur. Lu Zhou akhirnya pindah. Giliranku. Lu Zhou melemparkan teknik agung dan tiba di depan lima bersaudara hanya dalam sekejap mata. Teratai emas yang telah dijiwai dengan kekuatan mistik tertinggi mekar di bawah kakinya. Kemudian, ia berputar, melepaskan kekuatannya ke segala arah. Ledakan. Apa yang disebut kandang penjara sihir hebat segera hancur. Kekuatan gravitasi. Kekuatan dari jantung kehidupan meletus. Ini adalah kemampuan dari jantung kehidupan kura-kura raksasa. Kelima bersaudara itu tiba-tiba merasakan tekanan yang mengerikan menekan mereka, menyebabkan mereka jatuh. Segel es. Ini adalah kemampuan dari hati kehidupan Luwu. Retakan. Angin beku bertiup ke segala arah dengan segera. Karena tekanan dari gravitasi, kecepatan kelima bersaudara itu melambat secara signifikan. Ketika angin beku dari segel es menyapu, mereka tidak siap dan membeku di tempat. Kemudian, Lu Zhou melintas di depan lima bersaudara dan meluncurkan 5 segel telapak tangan. Bang! 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 5 orang dikirim terbang ke udara hanya dalam sekejap. Sebelum mereka mendarat, Lu Zhou melintas lagi, dan mereka terbang ke udara lagi. Sosok Lu Zhou terus berkedip di langit saat anjing laut terbang di udara. Ming Xiyin dan Xiao Yunhe. Petik 2, Ming Xiyin menelan ludah. Mengapa saya merasa lawan tidak terlalu kuat? Master Menara Xiao, mengapa Anda dikejar dengan menyedihkan oleh mereka ketika Anda memiliki 11 bagan kelahiran? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan para amatir ini. Xiao Yunhe. Petik 2, Namun demikian, Xiao Yunhe mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Pertempuranku dengan Xia Zhengrong baru saja berakhir, dan aku terluka parah. Jika saya terus melawan mereka, saya pasti akan kehilangan bagan kelahiran. Begitu seorang kultivator terluka parah, jika mereka tidak disembuhkan, mereka akan memberikan bagan kelahiran mereka secara gratis. Bab 1193, Peluang. Untungnya, saudara Lu ada di sini. Xiao Yunhe akhirnya santai. Melihat sosok di langit meluncurkan segel palem demi segel dan membuat kelima bersaudara itu terbang naik turun, dia merasakan ledakan kepuasan di hatinya. Bang! 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 Itu adalah pemukulan yang menyeluruh. Pemukulan yang kejam berlangsung sekitar 15 menit atau lebih sebelum kelima bersaudara itu akhirnya jatuh ke tanah dengan memar di wajah mereka. Gerakan Lu Zhou sangat anggun seperti kucing saat dia mendarat di tanah. Sekarang setelah pertarungan berakhir, keheningan turun. Lu Zhou meletakkan tangannya di punggungnya sebelum dia perlahan berjalan ke depan. Setelah dia berhenti di sebelah ketiga bersaudara itu, dia bertanya tanpa nada, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Lu Zhou tahu kelima orang ini tidak sederhana. Itu adalah nasib buruk mereka bahwa kekuatan mistik tertinggi adalah musuh alami sihir. Dia tahu bahwa kelima orang ini tidak sederhana, tetapi siapa yang meminta kekuatan misteri tertinggi untuk mengatasi sihir? Sebelumnya, ketika dia masih memiliki kekuatan luar biasa, dia kebal terhadap teknik suara dan sihir Buddhis. Sekarang setelah kekuatan luar biasa telah ditingkatkan menjadi kekuatan mistik tertinggi, ditambah dengan gulir tulisan surgawi yang baru saja dia pahami, dia bahkan tidak terlalu takut pada sihir. Berurusan dengan 5 orang ini tidak berbeda dengan serigala yang menyerang kawanan domba. Kelima bersaudara itu berjuang untuk duduk. Wajah mereka memar dan bengkak, mereka terlihat sangat menyedihkan. Dia sangat kuat. Ini sedikit sakit. Kenapa kita tidak melupakan ini? Saya setuju. Aku juga setuju. Siapa namamu? Lu Zhou bertanya. Kelima bersaudara itu menjawab serempak. Sun Mu. Zhan Jin. Su Sui.
San Huo, Liu Tu, dari mana kamu berasal? Lu Zhou terus bertanya. Hijau, domain teratai hijau. Kekuatan mana yang kamu miliki di domain lotus hijau? Lu Zhou bertanya. Jumlah pembudidaya teratai hijau yang datang ke sini jelas meningkat. Tanpa sekte, kami pembudidaya tanpa sekte. Kultivator tanpa sekte. Lu Zhou bingung. Tidak mudah bagi seorang kultivator tanpa sekte untuk mencapai tingkat kultivasi 5 bersaudara. Senior, kami berlima telah bertekad untuk mengejar jalur kultivasi sejak kami masih muda. Setelah kami menguasai berbagai metode kultivasi, kami berkelana ke tanah tidak dikenal dan menghabiskan sebagian besar waktu kami di sana. Begitulah cara kami meningkatkan basis kultivasi kami, kata Sun Mu. Susui berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, kami hanya ingin barang-barang kami kembali. Kami tidak berani tinggal di sini terlalu lama. Tolong tunjukkan belas kasihan, senior. 3 bersaudara lainnya berkata secara bersamaan, tolong tunjukkan belas kasihan, senior. Lu Zhou mengangguk sebelum dia bertanya, apakah kamu kenal Wei Jingye dan Wei Jiangnan? Susui terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, kedua bersaudara ini adalah preman terkenal di tanah tidak dikenal. Senior, kamu dari domain Lotus Emas, bagaimana kamu mengenal mereka? Saya pernah melihat mereka di tanah tidak dikenal. Ada begitu banyak pembudidaya teratai hijau di tanah tidak dikenal. Lu Zhou mengerutkan kening. Aku akan berbicara. Tidak, aku akan berbicara. Biarkan aku yang melakukannya. Lu Zhou mengerutkan kening dan berkata, pilih satu orang. Adapun yang lain, diam. Sebagai kultivator, kita membutuhkan banyak nyawa dan sumber daya yang berbeda. Kultivator tanpa sekte seperti kita hanya dapat bergantung pada diri kita sendiri untuk meningkatkan basis kultivasi kita. Yang lebih pintar, seperti yang ada di regu pemburu monster, akan bekerja sama. Bekerja dalam tim memiliki tingkat yang lebih tinggi. Tingkat keberhasilan, dan kemungkinan kecelakaan rendah. Ada juga pembudidaya tanpa sekte yang menerima misi dari sekte dan klan terkenal. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk mencari harta dan sumber daya langka seperti batu mikromistik. Faktanya, setelah kita menyelesaikan ini misi, kita akan bisa mendapatkan hati dan pil kehidupan beberapa raja binatang yang layak. Pada saat itu, kita akan dapat bergabung dengan regu pemburu monster. Setelah kita bergabung dengan regu, kita akan memiliki kekuatan untuk diandalkan dan dapat dianggap memiliki pijakan di tanah tidak dikenal, kata Sun Mu. Kemudian, Xiao Yunhe, petik 2, petik 2. Xiao Yunhe merasa sangat malu karena dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Lu Zhou mengangkat alis. Kamu ingin bergabung dengan regu pemburu monster. Itu benar. Namun, kita hanya bisa bergabung jika kita memiliki rumput kehidupan mistik, kata Sun Mu. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir kamu tidak akan pernah bisa bergabung dengan regu pemburu monster. Hah, sesuatu telah terjadi pada mereka, kata Lu Zhou. Petik 2, petik 2. Mereka berlima memandang Lu Zhou dengan skeptis. Lu Zhou berkata, Anda dapat memverifikasi masalah ini nanti. Kemudian, dia memandang mereka dan terus berkata, saya bukan orang yang tidak masuk akal. Saya khawatir saya tidak bisa mengembalikan rumput kehidupan mistik kepada Anda. Namun, saya bisa memberi Anda tempat tinggal. Kelima bersaudara itu tercengang. Tempat untuk tinggal. Tempat untuk tinggal. Lu Zhou benar-benar ingin mencari kesempatan untuk menggunakan kartu peningkatan. Namun, dia harus membuat persiapan yang matang sebelumnya. Lu Zhou memandang kelima bersaudara itu dan berkata, Paviliun Langit Jahat. Mereka berlima saling memandang dengan bingung. Tempat seperti apa Paviliun Langit Jahat itu? Apakah itu 1/10 lebih kuat dari regu pemburu monster? Jika itu 1/10, tidak. Jika itu 1/5 sekuat regu pemburu monster, kami akan mempertimbangkan untuk bergabung. Itu benar, itu benar. Ming Xin menepuk Yongqi sebelum dia melangkah maju. Dia berkata sambil tersenyum, kamu akan mempertimbangkannya. Kamu pikir kamu siapa? Itu akan tergantung pada kinerjamu jika kamu ingin bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Apakah kamu pikir kamu hanya bergabung seperti yang kamu inginkan? Kebanyakan manusia memiliki atribut yang menjijikkan. Jika segala sesuatunya terlalu mudah, mereka akan meremehkannya, mereka hanya akan berpikir itu berharga jika sulit didapat. Ming Xin menunjuk Sun Mu, yang berdiri di sebelah kiri, dan bertanya, berapa tingkat kultivasimu? Mereka berlima menjawab serempak, saya memiliki 6 bagan kelahiran. Ming Xin mengangguk. Bahkan kekuatanmu sama. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang ingin bergabung dengan Evil Sky Pavilion?
Mereka berlima menggelengkan kepala. Ming Shihin menunjuk Xiao Yunhe di kejauhan dan berkata, Xiao Yunhe, mantan Master Menara Dewan Towe Hitam, memiliki 12 bagan kelahiran, tetapi dia tidak dapat bergabung dengan Paviliun Langit Jahat. Si Kong Beichen, Master Kuil dari Kuil ke-9, ingin bergabung dengan Paviliun Langit Jahat juga, tetapi itu tidak mungkin. Ni Qingyun, Master Sekte dari 12 Sekte Gunung Awan, ingin bergabung dengan Paviliun Langit Jahat, tetapi itu juga tidak mungkin. Mendengar daftar gelar besar, mata kelima bersaudara itu terbelalak kaget. Ming Shihin melanjutkan momentumnya dan bertanya, pasukan pemburu monster itu, seberapa kuatkah mereka? Tidak peduli apa balasan mereka, Ming Shihin sudah menyiapkan comeback. Sun Mu menjawab, Kapten Chow memiliki 15 bagan kelahiran dan staf kelas banjir. Ming Shihin hampir jatuh dari punggung Qiongqi. Setelah dia menstabilkan dirinya, dia bergumam, dia memiliki begitu banyak bagan kelahiran. Itu hanya dia. Anggota lain memiliki spesialisasi mereka sendiri. Mereka adalah tim dengan tingkat kelangsungan hidup tertinggi di tanah tidak dikenal, kata Sun Mu. Ming Shihin terdiam. Dia telah gagal untuk menekan mereka. Pada saat ini, Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, aku membunuh mereka semua. Petik 2, petik 2. Kelima bersaudara itu tercengang lagi. Mereka tampak seolah-olah mengira mereka salah dengar. Mereka semua memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Lu Zhou menjentikkan lengan bajunya. Gedebuk. Sesuatu mendarat di tanah. Staf suci. Lu Zhou menjentikkan lengan bajunya lagi. Gedebuk. Busur roh angin. Udara membeku. Kedua item itu sangat milim 5 orang. Lu Zhou melanjutkan berkata, dari 40 orang dengan berbagai senjata mereka, hanya 2 senjata ini yang nyaris tidak bisa dilewati. Dengan kata lain, dia tidak bisa diganggu untuk mengambil senjata lainnya. Petik 2, petik 2. Ming Shihin menelan ludah. Dia tahu tuannya telah pergi ke negeri tak dikenal, dan dia juga tahu tuannya telah bertemu Lu Wu di sana. Namun, dia tidak tahu apa-apa tentang regu pemburu monster. Kelima bersaudara itu masih ragu. Mereka melangkah maju dan memeriksa staf suci dan busur roh angin. Mereka tidak tampak palsu. Kapten Chao Zechun menganggap staf sebagai hidupnya, dan staf tidak pernah meninggalkan sisinya. Itu nyata. Busur roh angin juga nyata. Yah, apa yang harus kita lakukan? Bab 1194, Domain Kembar Misterius. Kelima bersaudara itu saling memandang dengan ekspresi tercengang, tidak dapat mengambil keputusan. Akhirnya, Sun Mu memimpin dan melambai pada 4 lainnya. 4 bersaudara lainnya mengerti maksud Sun Mu dan berjalan mendekat. Kemudian, mereka berlima berdiri melingkar dan menundukkan kepala bersama sebelum mereka berdiskusi dengan suara rendah. Dia tampaknya sangat kuat. Dia pasti seorang guru yang mulia karena dia mampu membunuh Chao Zechun. Tuan Yang Mulia, mengapa sekte dengan Tuan Yang Mulia menginginkan kita? Sebelumnya, anak itu mengatakan bahkan sekelompok ahli pun ditolak. Meskipun kita tidak tahu orang-orang yang diberi nama anak itu, mereka harus sekuat Xiao Yunhe. Apalagi, nama mereka juga terdengar agung. Tidak perlu meremehkan diri kita sendiri. Apa bedanya selama senior ingin kita bergabung dengannya? Tapi dia membunuh idolaku, Chao Zechun. 4 bersaudara lainnya berkata serempak, enyahlah. Baik, Chao Zechun bukan orang baik. Kalau begitu, kita akan bergabung dengannya. Setelah beberapa saat, kelima bersaudara itu berkata secara bersamaan, baiklah. Kelima bersaudara itu menegakkan punggung mereka dan berdiri berjajar sebelum Sun Mu melangkah maju dan berkata, berlutut. Mereka semua berlutut sekaligus dan berkata, senior, tolong bawa kami masuk. Lu Zhou menyingkirkan tongkat suci dan busur roh angin sebelum dia mengelus janggutnya dan bertanya, sudahkah kamu memikirkan ini? Kelima bersaudara itu mengangguk. Iya, Paviliun Langit Jahat terletak di domain teratai emas. Para pembudidaya di sana lebih lemah. Di masa depan, Paviliun Langit Jahat akan menghadapi musuh 100 kali lebih kuat dari Chao Zechun sehingga Anda mungkin kehilangan nyawa Anda. Saya akan mengucapkan kata-kata ini sebelumnya, seseorang bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Jadi, apakah kamu masih mau bergabung dengan Evil Sky Pavilion? Lu Zhou bertanya dengan tenang. Petik 2, petik 2. Bukankah dia bilang dia akan memberi kita tempat tinggal? Sebuah tempat untuk dimiliki. Alasan kelima bersaudara itu menginginkan kekuatan atau tempat yang mereka miliki tentu saja untuk alasan keamanan. Mereka tidak harus menjalani hidup di ujung tanduk dan khawatir kehilangan nyawa sepanjang waktu. Bagaimana mungkin mereka tidak ragu sekarang setelah mendengar kata-kata ini?
Kelima bersaudara itu saling memandang dengan apa yang harus dilakukan dan ekspresi kecewa di wajah mereka. Lu Zhou menambahkan, begitu kamu bergabung dengan Evil Sky Pavilion, tentu saja aku akan melindungimu. Sun Mu dan 4 lainnya saling bertukar pandang sebelum diam-diam mengangkat tangan. Kami bersedia bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Ding, merekrut 5 bawahan. Hadiah, 5.000 poin prestasi. Lu Zhou mengangguk puas. Sayang sekali dia tidak bisa melihat kesetiaan mereka. Bagaimanapun, hati manusia tidak dapat diprediksi. Tidak peduli sikap mereka saat ini, dia tidak tahu apa-apa tentang mereka. Karena Lu Zhou ingin meningkatkan sistemnya sesegera mungkin, yang terbaik adalah merekrut lebih banyak ahli. Lu Zhou berbalik untuk melihat Xiao Yunhe. Xiao Yunhe berjalan mendekat sambil tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke arah Lu Zhou. Selamat, saudara Lu. Lu Zhou berkata kepada kelima bersaudara itu, sejak kamu memasuki Evil Sky Pavilion, mari lupakan masalah rumput kehidupan mistik dan batu mikromistik. Bagaimana menurutmu? Kami akan menyerahkannya kepada senior tua untuk memutuskan. Ming Shiyin segera mengoreksinya, guru pavilion. Lu Zhou membelai janggutnya dan mengangguk. Xiao Yunhe tersenyum, terima kasih, saudara Lu. Lu Zhou melirik Xiao Yunhe dan bertanya, luka berat. Xiao Yunhe mengangguk tak berdaya dan berkata, ya. Xia Zhengrong dan saya bertarung selama 3 hari 3 malam. Saya pikir saya akan dapat dengan mudah menang, saya tidak berharap dia memiliki baju besi dengan pertahanan yang sangat tinggi. Setelah saya nyaris tidak menang, dia berjanji untuk meninggalkan Dewan Menara Hitam. Aku tidak menyangka akan disergap saat aku dalam perjalanan kembali. Sayang sekali saudara-saudaraku. Sun Mu menggelengkan kepalanya. Kami hanya menargetkan Anda. Kami tidak menargetkan teman-teman Anda. Teman-temanmu tidak ada hubungannya dengan kami. Itu benar. Xiao Yunhe mengerutkan kening. Kamu benar-benar tidak ada hubungannya dengan Xia Zhengrong. Mereka berlima menggelengkan kepala. Xiao Yunhe mendengus dan berkata, memang, dia memiliki ambisi serigala liar. Pada saat ini, Lu Zhou berkata, mari kita kembali ke tempat kerajaan Great Tang dulu. Iya, di istana kerajaan Great Tang. Balai Pelestarian. Sun Mu berdiri berdampingan dengan keempat saudaranya. Lu Zhou mondar-mandir dengan tangan di punggungnya saat dia berkata, seseorang akan memberitahu Anda lebih banyak tentang pavilion langit jahat dan mengajak Anda berkeliling sebentar lagi. Sementara itu, saya memiliki beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab dengan jujur. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu, kata Sun Mu. Kali ini, yang lain tidak menyela. Lu Zhou bertanya, apakah Anda kenal Wei Jingye dan Wei Jiangnan? Lu Zhou berpikir itu bukan ide yang buruk untuk menggali informasi tentang keduanya karena dia diberi kesempatan. Mereka juga pembudidaya teratai hijau tanpa sekte. Kami bertemu mereka beberapa kali, jawab Sun Mu. Lu Zhou mengangguk dan bertanya, apakah kamu tahu di mana Qin Mosang sekarang? Tuan muda dari keluarga Qin. Sun Mu terkejut. Dia orang yang mendominasi dan sombong, kata Zhan Jin. Dia memiliki kepribadian yang mengerikan. Dia bilang dia pergi ke tanah tidak dikenal, dan bagan kelahirannya dihancurkan oleh binatang buas. Kemudian, dia pergi ke aula pelatihan yang mulia Guru Qin dan tidak muncul di depan umum sejak saat itu. Ini sejalan dengan apa yang telah dipelajari Lu Zhou sebelumnya. Ini membuktikan kelima bersaudara itu tidak berbohong. Lu Zhou menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berkata, sebagai kelompok pembudidaya teratai hijau pertama yang bergabung dengan Paviliun Langit Jahat, saya harap Anda mengetahui perkembangan terkini di dunia budidaya domain teratai hijau. Baru-baru ini, ada gelombang besar pembudidaya teratai hijau, orang bebas atau tidak, di domain teratai merah. Lu Zhou memiliki perasaan yang kuat bahwa keseimbangan 9 domain terlatih-tatih. Berapa banyak guru mulia yang ada di wilayah Lotus Hijau? Xiao Yunhe dan Ming Shiyin menatap kelima bersaudara itu dengan rasa ingin tahu setelah mendengar pertanyaan ini. Untuk memastikan kemenangan, seseorang harus mengetahui musuhnya. Mereka tahu terlalu sedikit tentang pihak lain. Dengan 5 bersaudara, mungkin, mereka akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Sun Mu berkata, tidak ada yang tahu pasti berapa banyak yang mulia guru. Legenda mengatakan bahwa ada relik suci di Great Void yang dapat merasakan keseimbangan antara langit dan bumi. Setelah keseimbangan rusak, equalizer akan dikirim keluar untuk mengatasi masalah itu. Ini adalah hukum konservasi. Lu Zhou tiba-tiba teringat bahwa Lan Xie mengucapkan kata-kata yang sama sebelum dia pergi. Tidak heran dia ingin mencari seseorang untuk mengambil alih posisi Master Menara dari Dewan Menara Putih.
Tidak heran dia mengatakan masalah dengan umurnya tidak dapat diselesaikan. Mereka semua ada hubungannya dengan balance. Apa rahasia di balik balance? Lu Zhou berpikir ada kemungkinan Lan Xie harus pergi karena dia semakin kuat untuk menjaga keseimbangan. Jika itu benar-benar terjadi, murid-muridnya dengan Great Void Seeds cepat atau lambat akan mempengaruhi keseimbangan. Ini adalah masalah besar. Sun Mu berkata, yang diketahui publik adalah bahwa ada 4 tuan yang mulia. Mereka semua dari klan terkemuka. Ada tuan yang mulia dari klan Ye, Ye Zheng, tuan yang mulia dari klan Qin, Qin Renyu, tuan yang mulia dari klan Tuoba, Tuoba Sicheng, dan Venerable Master dari klan Fan, Fan Zong. Ye Zheng dan Qin Renyu adalah 2 orang yang perlu diperhatikan oleh Lu Zhou. Entah keduanya menyadarinya atau tidak, ada permusuhan di antara mereka. Bagaimana hubungan antara 4 tuan yang mulia? Lu Zhou bertanya. Hubungan mereka tidak dapat ditentukan. Kadang-kadang mereka berhubungan sangat baik, dan kadang-kadang mereka akan bertengkar hebat. Orang luar tidak memahami mereka sama sekali. Selain itu, kami hanya pembudidaya tanpa sekte yang tinggal di tanah tidak dikenal. Bagaimana apakah kita tahu seperti apa hubungan mereka sebenarnya? Pada saat ini, Si Wuya masuk. Dia berada di Akademi Bela Diri Langit seperti biasa ketika dia menerima berita dari Meng Changdong dan segera bergegas. Dia baru saja tiba di Balai Pelestarian ketika diskusi ini sedang berlangsung. Lu Zhou mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa tidak perlu membungkuk. Si Wuya bergerak untuk berdiri di depan kelima bersaudara itu dan menangkupkan tinjunya ke arah mereka sebelum dia berkata, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Dunia dibagi menjadi 9 alam. Selain semua domain lain, masih ada 2 domain yang tidak diketahui. Sun Mu sedikit terkejut. Kamu tahu bahwa dunia dibagi menjadi 9 domain. Si Wuya tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sun Mu menilai Si Wuya. Setelah beberapa saat, dia berkata, legenda mengatakan bahwa domain awalnya satu dengan tanah tidak dikenal sebagai intinya. Kemudian, mereka berpisah dan berubah warna. 2 domain yang tersisa juga merupakan domain lotus hijau. Karena alasan historis, ini 2 domain telah bergabung. Mereka juga hijau. Hati Si Wuya tergerak. Sun Mu melanjutkan, itu benar. Namun, warna hijaunya berbeda. Misalnya, energi kita berwarna hijau tua. Sun Mu mengangkat tangannya. Avatar mini muncul di atas telapak tangannya. Memang, avatarnya berwarna hijau tua. Sun Mu melanjutkan menjelaskan, warna 2 domain lainnya lebih seperti hijau bambu dan hijau muda. Mereka tampaknya merupakan bentuk paling murni dari Ki Primal. Si Wuya mengerutkan kening. Domain telah bergabung. Kedua domain itu jauh dari satu sama lain. Saya mendengar ada perang besar sehingga mereka bergabung. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki kebiasaan untuk mencampuri urusan domain lain. Mereka menjaga diri mereka sendiri. Si Wuya mengangguk. Kemudian, dia mengeluarkan selembar kertas putih dari lengan bajunya dan meminta seseorang untuk membawakannya pena. Dia dengan cepat membuat sketsa sesuatu sebelum dia memberikannya kepada Lu Zhou. Pada dasarnya kami dapat mengkonfirmasinya sekarang. Lu Zhou melihat dan mengangguk. Gambar itu tidak rumit. Si Wuya telah menggambar teratai yang sangat besar, sebuah teratai yang menjungkirbalikkan pandangan dunia dan pengetahuannya. Bab 1195, Keseimbangan. Keingintahuan Ming Shi Yin terusik. Dia berjalan menuju kertas itu dan ketika dia melihat apa yang ada di kertas itu, matanya terbelalak kaget. Aku tidak mungkin. Xiao Yunhe berjalan juga. Dengan hanya melihat, dia tercengang juga. Lu Zhou dan Si Wuya sudah siap secara mental. Mereka telah meneliti masalah ini dan mencoba memastikannya sebelum akhirnya sampai pada kesimpulan ini. Kelima bersaudara itu juga melihat sketsa itu. Apa artinya ini? Kelima bersaudara itu hanya pernah ke tanah tidak dikenal dan domain lotus hijau sebelum ini. Pengetahuan mereka tentang tempat lain hanyalah apa yang mereka dengar dari orang lain. Mereka belum pernah melihat peta tempat lain. Bahkan jika mereka telah melihatnya, itu harus berbentuk aneh, tidak seperti teratai di depan mata mereka. Karena kamu berasal dari domain lotus hijau, kamu harus tahu tentang ini. Mengapa kamu terkejut? Sun Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Bolehkah aku menanyakan namamu? Si Wuya, murid ketujuh dari Paviliun Langit Jahat. Si Wuya, kata Si Wuya sambil menangkupkan tinjunya ke arah Sun Mu. Sun Mu mengangguk. Kami tumbuh di wilayah teratai hijau. Apa yang kami ketahui dan pelajari adalah dari wawasan dan pengalaman generasi bijak. Ada banyak pembudidaya hebat yang ingin menemukan rahasia dunia dan membayar harga dengan nyawa mereka untuk menyeberangi dunia.
Lautan tak berujung. Pada akhirnya, dengan semua usaha mereka, mereka meninggalkan sebuah peta. Sun Mu mengangkat kepalanya dan bertanya, bolehkah saya meminjam kuas? Setelah kuas dibawa, Sun Mu mulai menggambar di selembar kertas putih. Meskipun gambarnya kasar, garis besarnya cukup jelas. Setelah dia selesai menggambar, dia berkata, silakan lihat. Semua orang berkumpul dan melihat peta. Tanah tak dikenal itu luas, ribuan kali lebih besar dari domain dan dua domain yang digabungkan menjadi satu. Domain itu seperti sebidang tanah kecil jika dibandingkan. Atau mungkin, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa domainnya adalah seperti pulau-pulau yang tersebar di sekitar tanah tidak dikenal. Si Uya mengelus dagunya dan dengan hati-hati mempelajari apa yang dipahami Sun Mu tentang dunia. Sun Mu melanjutkan, Tuan Yang Mulia membutuhkan 3 tahun untuk menyeberangi tanah tak dikenal, dan manusia bebas membutuhkan 4 hingga 5 tahun. Adapun kultivator seperti saya, jika kita tidak memiliki jalan rahasia, kemungkinan besar kita tidak akan dapat melintasi tanah tidak dikenal bahkan setelah beberapa dekade telah berlalu. Namun, saya hanya perlu 5 hari untuk melintasi wilayah Lotus Merah. Semua orang menganggukkan kepala. Hanya si Uya yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Dia bilang kamu salah. Dia mempertanyakan teori yang telah dibuat oleh orang bijak yang tak terhitung jumlahnya. Dia tampaknya sangat percaya diri. Mari kita dengar apa yang dia katakan. Baiklah. Ming Shiyin memijat pelipisnya. Dia paling tidak menyukai diskusi semacam ini, dia lebih suka jika dia hanya diberi jawaban. Si Uya tersenyum dan berkata, bolehkah saya bertanya di mana Great Void? Ini? Sun Mu tergagap, tentu saja, itu di tanah tidak dikenal. Sangat luas. Saya pikir itu harus berada di jantung tanah tidak dikenal. Si Uya berkata, baiklah, biarkan Great Void berada di kedalaman tanah tidak dikenal. Lingkungannya keras, dan sinar matahari langka sepanjang tahun. Bagaimana orang-orang di Great Void menanggungnya? Kedua, bahkan jika yang tidak diketahui tanahnya luas, setelah sekian lama, mengapa tidak ada satu orang pun yang menemukan Great Void sampai sekarang? Apakah Anda mempertanyakan teori dan pengalaman orang bijak? Apakah Anda sendiri yang lebih kuat daripada orang bijak yang tak terhitung jumlahnya yang datang sebelum Anda? Hanya jika kita mempertanyakan apa yang kita tahu akan ada kemajuan. Hal-hal yang tertinggal belum tentu benar. Jika tidak, mengapa Anda pikir Anda belum mengetahui rahasia belenggu langit dan bumi? Sun Mu. Petik 2, petik 2. Kakak Sun, dia menantangmu. Kakak Sun, dia menantangmu. Kakak Sun, dia menantangmu. Kakak Sun, dia menantangmu. Sun Mu menjawab, mungkin, penguasa Great Void adalah binatang buas. Manusia mungkin tidak menyukai lingkungan yang keras, tetapi itu tidak berlaku untuk binatang buas. Selain itu, semua orang yang menemukan Great Void memiliki telah ditangkap. Wajar jika kami pikir tidak ada yang menemukannya. Si Uya berkata dengan percaya diri, bahkan jika penguasa Great Void adalah binatang buas, pasti ada manusia di sana. Mantan Master Menara Dewan Menara Putih, Lan Xie, adalah salah satunya. Sun Mu terdiam. Zhan Jin, San Huo, Su Sui, Liu Tu. Petik 2, petik 2. Keheningan turun sebentar di aula pelestarian. Si Uya yakin dengan kesimpulannya karena dia telah menghabiskan banyak waktu mempelajari masalah ini. Namun, alasan terbesar mengapa dia begitu percaya diri adalah peta kulit kambing kuno yang diberikan tuannya kepadanya. Ketika dia berada di Akademi Bela Diri Langit, dia telah mencoba memperbaikinya dengan api, membakarnya di tungku penempaan, dan menghancurkannya dengan energi vital. Dalam proses mengungkap rahasianya, ia menemukan peta itu tampaknya tidak bisa dihancurkan. Yang terpenting, sesekali, peta akan terus muncul dengan sendirinya. Sebagian besar dari apa yang dia gambar didasarkan pada apa yang telah diungkapkan peta sejauh ini. Katanya bagus. Xiao Yunhe bertepuk tangan, memecah keheningan yang canggung. Dia tersenyum dan berkata, debat membantu orang menjadi lebih baik. Debat juga membuang waktu, balas Ming Shiyin. Petik 2, petik 2. Xiao Yunhe tersenyum dan berkata kepada kelima bersaudara itu, jika kamu benar-benar ingin tahu bagaimana menuju ke Great Void, mengapa kamu tidak bertanya saja pada saudara Lu? Xiao Yunhe yakin Lu Zhou berasal dari Great Void. Petik 2, petik 2. Kelima bersaudara itu tampak seperti disambar petir. Lu Zhou membelai janggutnya dan berkata, aku lebih cenderung pada kesimpulan si Uya. Namun, kata-kata Sun Mu juga masuk akal. Xiao Yunhe mengacungkan jempol ke dalam pada Lu Zhou. Betapa terampilnya. Dia berhasil menjaga martabat pendatang baru dan juga setuju dengan pemotongan muridnya.
Lu Zhou memandang kelima bersaudara itu dan berkata, karena kalian berlima baru saja memasuki paviliun langit jahat, mengapa aku tidak membiarkan penjaga Meng memberitahumu tentang paviliun langit jahat sebelum kamu mengikuti ketujuh tua untuk menangani berbagai masalah? Bagaimana menurut Anda? Si Uya menangkupkan tinjunya pada kelima bersaudara itu. Sun Wu tampak tidak terlalu yakin, tapi dia masih berkata, kami akan mengikuti perintah Paviliun Master. Baiklah, kau boleh pergi. Kelima bersaudara itu meninggalkan balai pelestarian dan bertemu Meng Changdong yang sedang menunggu mereka di luar. Lu Zhou memandang si Uya dan bertanya, seberapa yakin kamu tentang peta ini? Si Uya berkata, aku 90% yakin. Baiklah, Lu Zhou duduk bersila. Kelima orang itu berada di bawah komandomu. Tuan, saya khawatir mereka. Aku tahu maksudmu. Ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan. Apakah mereka tinggal atau pergi terserah mereka. Selama mereka tidak melakukan apapun yang membahayakan Evil Sky Pavilion, kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain, kata Lu Zhou. Aku mengerti, kata si Uya sebelum dia pergi. Setelah itu, Ming Xiyin menguap dan berkata, aku sangat mengantuk. Aku pergi dulu. Akhirnya, hanya ada Lu Zhou dan Xiao Yunhe yang tersisa di aula pelestarian. Xiao Yunhe tersenyum dan berkata, Kakak Lu, kamu benar-benar luar biasa, benar-benar menakjubkan. Kamu terluka parah. Jika kamu tidak dirawat, kamu harus berbaring di tempat tidur selama 3 bulan, kata Lu Zhou. Xiao Yunhe, yang mengerti arti di balik kata-kata ini, sangat gembira. Dia berkata, terima kasih, saudara Lu. Lu Zhou tidak membuang waktu dan menggunakan kekuatan menulis surgawi untuk menyembuhkan lebih dari setengah luka Xiao Yunhe. Xiao Yunhe sangat tersentuh. Keputusan terbaik yang saya buat dalam hidup saya adalah berteman dengan saudara Lu. Lu Zhou mengangkat tangannya dan mengulurkannya di depan Xiao Yunhe. Xiao Yunhe bingung. Petik 2 tanda tanya petik 2. Batu mikromistik, kata Lu Zhou. Ini, biaya pengobatan. Bab 1196, Pergeseran Keseimbangan. Lu Zhou memandang Xiao Yunhe dengan curiga. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada, kata Xiao Yunhe, merupakan kehormatan bagi saya bahwa saudara Lu bersedia menyembuhkan saya. Ini hanya Microstones mistik. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan hidupku. Karena senjataku telah diperbaiki, tidak ada gunanya aku menyimpan batu mikromistik. Saya mungkin juga memberikannya kepada saudara Lu. Petik 2. Setelah itu, Xiao Yunhe mengeluarkan tas brokat dan mengeluarkan batu mikromistik dari tas. Warna mistik Microstones, kacau, dan mereka tampak biasa. Namun, mereka bersinar samar dan memancarkan energi yang redup. Berangkat. Xiao Yunhe dengan enggan melepaskan pegangannya pada batu mikromistik. Dia merasa sedih ketika dia melihat Lu Zhou menyingkirkan batu mikromistik. Ding! Microstone mistik dapat digunakan untuk mengupgrade senjata. Sistem tidak menyebutkan berapa banyak batu mikromistik yang diperlukan untuk ditingkatkan. Mungkin, itu karena batu mikromistik berbeda dari esensi obsidian, yang ditambang kemudian disempurnakan oleh para pembudidaya. Kakak Lu, aku pamit dulu, kata Xiao Yunhe sebelum dia pergi. Lu Zhou melihat peta yang digambar si Uya, masih terkejut. Jika si Uya benar, lalu di mana Great Void itu? Meskipun tanah tidak dikenal sangat luas, tidak masuk akal jika tidak ada yang menemukannya setelah sekian lama. Setelah peningkatan sistem, Lu Zhou berpikir perlu baginya untuk melakukan perjalanan ke kedalaman tanah tidak dikenal. Sebelumnya, dia hanya pernah ke pinggiran tanah tidak dikenal. Mungkin, dia akan dapat menemukan jawaban di jantung tanah tidak dikenal. Dia benar-benar ingin tahu rahasia di balik belenggu langit dan bumi juga. Lu Zhou menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya. Yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Dia merasakan kekuatan mistik tertingginya. Setelah 1 hari dan 1 malam, dia telah pulih sekitar setengahnya. Apa kekuatan menulis surgawi yang ke-8? Setelah bermeditasi selama 1 hari 1 malam, dia masih belum memahami kekuatan menulis surgawi ke-8. Dia harus terus merenungkannya. Tingkatkan senjata. Saat ini, ia memiliki 110 esensi obsidian. Sebelumnya, dia telah memberikan 20 kepada si Uya. Beli jimat pemurnian. Ding. Menggunakan 20.000 poin prestasi. Diperoleh, Refining Talisman X1. Senjata mana yang harus saya tingkatkan? Lu Zhou memiliki 2 senjata tingkat fusi sekarang. Nameles seharusnya menjadi senjata tingkat fusi, dan keramik berglasir ungu adalah senjata tingkat fusi.
Ini berarti bahwa esens obsidian tidak bisa lagi digunakan untuk mengupgrade senjata ini. Dari semua senjata lainnya, sepertinya segel pengurungan adalah yang paling cocok. Setelah dia mengambil keputusan, dia melemparkan segel pengurungan dan 100 esens obsidian ke dalam api untuk memalsukannya. Kemudian, dia tidak lagi memperhatikannya dan menutup matanya untuk merenungkan tulisan surgawi. 2 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Lu Zhou membuka matanya ketika dia mendengar suara yang nyaring. Ding! Segel kurungan ditingkatkan. Kemampuan, kekuatan 1000 pon. Petik 2. Kekuatan 1000 pon. Lu Zhou bingung. Apa efeknya? Berdasarkan namanya, itu jelas ada hubungannya dengan kekuatan. Dia harus mencari kesempatan untuk mencobanya. Kemudian, Lu Zhou mengembalikan perhatiannya pada kekuatan menulis surgawi ke-8. Dengan kebijaksanaan dan kemampuan surgawi dari tubuh sejati, itu dapat mengungkapkan tubuh sejati yang tak terbatas dan indah. Awan membuat orang yang berubah menjadi dekat untuk bersembunyi dan dapat menciptakan semua jenis kemampuan surgawi tanpa diketahui. Bintik-bintik cahaya bintang muncul di sekitar tubuh Lu Zhou. Kemudian, seluruh orangnya tampak menjadi tembus cahaya untuk beberapa saat sebelum kembali normal. Apakah ini kekuatan penyembunyian? Dari apa yang dia tahu sekarang, sepertinya bisa menyembunyikan aura. Dia tidak tahu apa kemampuan lain yang dimilikinya. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan kartu peningkatannya. Dia memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan mendekati balai pelestarian tanpa izin sebelum dia memeriksa murid-muridnya. Setelah dia selesai, dia bergumam, gunakan. Ding! Sistem sedang ditingkatkan. Selanjutnya, antarmuka sistem menjadi gelap. Di tempat yang tidak diketahui. Lu Zhou tidak menyadari bahwa saat dia menggunakan kartu itu, awan gelap berkumpul dan kabut tebal berputar. Langit suram dan menindas. Binatang buas di tanah merasakan perubahan di langit dan melihat ke atas. Di dinding istana kerajaan di wilayah Lotus Merah. Yu Sangrong memegang pedang panjang umur di lengannya saat dia berdiri melawan angin. Angin telah naik. Yu Zhenghai terbang ke dinding dan berkata, sudah lama sejak cuaca buruk di ibu kota. Kedua rekan murid itu berdiri berdampingan dan melihat ke langit yang berangsur-angsur tertutup oleh awan gelap. Kenapa kita tidak berhenti sparring hari ini? Sepakat. Di Istana Putih. Seorang petugas wanita tiba di pintu masuk dan buru-buru membungkuk. Tuan, Aula Suci telah mengirim berita bahwa timbangan keadilan telah miring. Wanita yang duduk di platform batu giok di aula segera membuka matanya. Alasan. Pelayan wanita itu menjawab, alasannya tidak diketahui. Aula Suci masih menyelidiki. Kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa seorang guru yang mulia dari wilayah teratai hijau telah melewati batas. Ada juga kemungkinan bahwa Venerable Master baru telah muncul. Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, kemungkinan munculnya yang mulia guru baru sangat rendah. Bahkan jika seseorang memiliki 10 benih kekosongan besar, tidak mungkin bagi yang mulia guru baru muncul hanya dalam 300 tahun. Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa Tuan yang mulia telah menyeberang ke garis merah? Wanita itu tetap diam, dia juga tidak yakin. Bahkan timbangan keadilan tidak maha tahu dan maha kuasa. Saya akan terus menanyakan kabar, kata pelayan wanita itu dengan membungkuk sebelum dia pergi. Dua bola cahaya putih, seperti matahari dan bulan, terbang ke atas. Wanita itu mengumpulkan pikirannya, menutup matanya, dan terus berkultivasi. Di tanah tak dikenal, di lembah angin Rift. Lu Wu berbaring di sebelah menara kuno sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kabut tebal bergejolak di langit dan berguling ke timur saat burung dan binatang terbang yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke barat. Di antara mereka, tidak ada kekurangan rok besar. Keseimbangan, Lu Wu bergumam dengan suara rendah, apakah itu akan rusak? Ambil ini. Duan Museng melompat dengan tombak tuan di tangannya. Pada saat ini, naga ungu melilit tubuhnya saat tombak energi emas melesat ke arah Lu Wu. Lu Wu bahkan tidak melihat Duan Museng dan menggesekkan cakar besarnya secara horizontal. Bang! Duan Museng dikirim terbang kembali. Lu Wu terus menatap langit dengan cemas. Tuan, apakah kamu di sini? Duan Museng memegang tombak tuan di tangannya. Seluruh tubuhnya terbungkus naga ungu, dan aura tombak meledak dengan cahaya keemasan saat menusuk ke arah Lu Wu. Lu Wu bahkan tidak menatapnya. Dia menamparkan cakar besarnya secara horizontal. Bang! Duan Museng terbang keluar. Lu Wu terus menatap langit dengan ekspresi khawatir. Tuan yang baru, yang mulia. Setiap kali ada ketidakseimbangan, binatang buas akan bermigrasi dalam jumlah besar.
Mereka hanya akan kembali setelah keseimbangan dipulihkan. Tidak ada yang tahu mengapa, dan tidak ada yang bisa menyelidiki lebih lanjut. Lu Wu, ambil ini. Duan Museng tetap pantang menyerah. Dia melompat dan terbang ke arah Lu Wu lagi. Lu Wu mengabaikannya dan mengeluarkan jantung kehidupan dari lubang yang dalam di sebelahnya. Gunakan. Duan Museng menggaruk kepalanya sebelum dia turun. Setelah melihat jantung kehidupan yang masih berlumuran darah, dia bertanya, bukankah kamu mengatakan aku hanya harus menyerap jantung kehidupan sampai energi di tubuhku menyatu? Kamu harus lebih cepat. Seseorang tidak boleh terburu-buru di jalur kultivasi. Guru berkata bahwa semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah, kata Duan Museng. Lu Wu menatap kabut yang melonjak dan melanjutkan, semakin cepat semakin baik. Kemudian, ia menundukkan kepalanya dan mendorong jantung kehidupan ke Duan Museng. Duan Museng mengambil jantung kehidupan sebelum dia melihat ke langit juga. Dia bertanya, Lu Wu, apa saldonya? Lu Wu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Duan Museng terus bertanya, lalu, seberapa kuat yang mulia tuan-duanmu? Lu Wu mengangkat kepalanya dan dengan bangga berkata, jauh lebih kuat dari tuanmu. Duan Museng segera berkata, tidak mungkin. Tuanku tidak pernah dikalahkan, kamu hanya tahu sedikit tentang tuanku, kata Duan Museng. Lu Wu memang mengatakan sesuatu, tidak bisa diganggu untuk berdebat dengannya. Namun, itu mengutuk dalam hatinya, ketika aku bertemu dengannya, kamu bahkan belum berada di dalam rahim ibumu. Setelah beberapa saat, Lu Wu berkata dengan penuh arti, Tuan muda, yang mulia tuan-duanmu, adalah leluhur Anda. Terus, petik 2, petik 2. Bagus. Kamu menang. Lu Wu melompat ke udara, menempuh jarak yang sangat jauh hanya dalam sekejap mata. Sebelum menghilang dari pandangan, ia berkata, kakak senior ketujuhmu, mengatakan bahwa, kau membutuhkan banyak, hati yang hidup. Serahkan ini, penting bagiku. Bab 1196, Pergeseran Keseimbangan. Lu Zhou memandang Xiao Yunhe dengan curiga. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada, kata Xiao Yunhe, merupakan kehormatan bagi saya bahwa saudara Lu bersedia menyembuhkan saya. Ini hanya Microstones mistik. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan hidupku. Karena senjataku telah diperbaiki, tidak ada gunanya aku menyimpan batu mikromistik. Saya mungkin juga memberikannya kepada saudara Lu. Petik 2. Setelah itu, Xiao Yunhe mengeluarkan tas brokat dan mengeluarkan batu mikromistik dari tas. Warna mistik Microstones, kacau, dan mereka tampak biasa. Namun, mereka bersinar samar dan memancarkan energi yang redup. Berangkat. Xiao Yunhe dengan enggan melepaskan pegangannya pada batu mikromistik. Dia merasa sedih ketika dia melihat Lu Zhou menyingkirkan batu mikromistik. Ding! Microstone mistik dapat digunakan untuk mengupgrade senjata. Sistem tidak menyebutkan berapa banyak batu mikromistik yang diperlukan untuk ditingkatkan. Mungkin, itu karena batu mikromistik berbeda dari esensi obsidian, yang ditambang kemudian disempurnakan oleh para pembudidaya. Kakak Lu, aku pamit dulu, kata Xiao Yunhe sebelum dia pergi. Lu Zhou melihat peta yang digambar Si Wuya, masih terkejut. Jika Si Wuya benar, lalu di mana Great Void itu? Meskipun tanah tidak dikenal sangat luas, tidak masuk akal jika tidak ada yang menemukannya setelah sekian lama. Setelah peningkatan sistem, Lu Zhou berpikir perlu baginya untuk melakukan perjalanan ke kedalaman tanah tidak dikenal. Sebelumnya, dia hanya pernah ke pinggiran tanah tidak dikenal. Mungkin, dia akan dapat menemukan jawaban di jantung tanah tidak dikenal. Dia benar-benar ingin tahu rahasia di balik belenggu langit dan bumi juga. Lu Zhou menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya. Yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Dia merasakan kekuatan mistik tertingginya. Setelah 1 hari dan 1 malam, dia telah pulih sekitar setengahnya. Apa kekuatan menulis surgawi yang ke-8? Setelah bermeditasi selama 1 hari 1 malam, dia masih belum memahami kekuatan menulis surgawi ke-8. Dia harus terus merenungkannya. Tingkatkan senjata. Saat ini, ia memiliki 110 esensi obsidian. Sebelumnya, dia telah memberikan 20 kepada Si Wuya. Beli jimat pemurnian. Ding. Menggunakan 20.000 poin prestasi. Diperoleh, Refining Talisman X1. Senjata mana yang harus saya tingkatkan? Lu Zhou memiliki 2 senjata tingkat fusi sekarang. Nameles seharusnya menjadi senjata tingkat fusi, dan keramik bergelasir ungu adalah senjata tingkat fusi. Ini berarti bahwa esens obsidian tidak bisa lagi digunakan untuk mengupgrade senjata ini. Dari semua senjata lainnya,
sepertinya segel pengurungan adalah yang paling cocok. Setelah dia mengambil keputusan, dia melemparkan segel pengurungan dan 100 esens obsidian ke dalam api untuk memalsukannya. Kemudian, dia tidak lagi memperhatikannya dan menutup matanya untuk merenungkan tulisan surgawi. 2 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Lu Zhou membuka matanya ketika dia mendengar suara yang nyaring. Ding! Segel kurungan ditingkatkan. Kemampuan, kekuatan 1000 pon. Petik 2. Kekuatan 1000 pon. Lu Zhou bingung. Apa efeknya? Berdasarkan namanya, itu jelas ada hubungannya dengan kekuatan. Dia harus mencari kesempatan untuk mencobanya. Kemudian, Lu Zhou mengembalikan perhatiannya pada kekuatan menulis surgawi ke-8. Dengan kebijaksanaan dan kemampuan surgawi dari tubuh sejati, itu dapat mengungkapkan tubuh sejati yang tak terbatas dan indah. Awan membuat orang yang berubah menjadi dekat untuk bersembunyi dan dapat menciptakan semua jenis kemampuan surgawi tanpa diketahui. Bintik-bintik cahaya bintang muncul di sekitar tubuh Lu Zhou. Kemudian, seluruh orangnya tampak menjadi tembus cahaya untuk beberapa saat sebelum kembali normal. Apakah ini kekuatan penyembunyian? Dari apa yang dia tahu sekarang, sepertinya bisa menyembunyikan aura. Dia tidak tahu apa kemampuan lain yang dimilikinya. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan kartu peningkatannya. Dia memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan mendekati balai pelestarian tanpa izin sebelum dia memeriksa murid-muridnya. Setelah dia selesai, dia bergumam, gunakan. Ding! Sistem sedang ditingkatkan. Selanjutnya, antarmuka sistem menjadi gelap. Di tempat yang tidak diketahui. Lu Zhou tidak menyadari bahwa saat dia menggunakan kartu itu, awan gelap berkumpul dan kabut tebal berputar. Langit suram dan menindas. Binatang buas di tanah merasakan perubahan di langit dan melihat ke atas. Di dinding istana kerajaan di wilayah Lotus Merah. Yu Sangrong memegang pedang panjang umur di lengannya saat dia berdiri melawan angin. Angin telah naik. Yu Zhenghai terbang ke dinding dan berkata, sudah lama sejak cuaca buruk di ibu kota. Kedua rekan murid itu berdiri berdampingan dan melihat ke langit yang berangsur-angsur tertutup oleh awan gelap. Kenapa kita tidak berhenti sparring hari ini? Sepakat. Di Istana Putih. Seorang petugas wanita tiba di pintu masuk dan buru-buru membungkuk. Tuan, Aula Suci telah mengirim berita bahwa timbangan keadilan telah miring. Wanita yang duduk di platform batu giok di aula segera membuka matanya. Alasan. Pelayan wanita itu menjawab, alasannya tidak diketahui. Aula Suci masih menyelidiki. Kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa seorang guru yang mulia dari wilayah teratai hijau telah melewati batas. Ada juga kemungkinan bahwa Venerable Master baru telah muncul. Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, kemungkinan munculnya yang mulia guru baru sangat rendah. Bahkan jika seseorang memiliki 10 benih kekosongan besar, tidak mungkin bagi yang mulia guru baru muncul hanya dalam 300 tahun. Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa Tuan yang mulia telah menyeberang ke garis merah? Wanita itu tetap diam, dia juga tidak yakin. Bahkan timbangan keadilan tidak maha tahu dan maha kuasa. Saya akan terus menanyakan kabar, kata pelayan wanita itu dengan membungkuk sebelum dia pergi. 2 bola cahaya putih, seperti matahari dan bulan, terbang ke atas. Wanita itu mengumpulkan pikirannya, menutup matanya, dan terus berkultivasi. Di tanah tak dikenal, di lembah angin Rift, Lu Wu berbaring di sebelah menara kuno sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kabut tebal bergejolak di langit dan berguling ke timur saat burung dan binatang terbang yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke barat. Di antara mereka, tidak ada kekurangan roh besar. Keseimbangan, Lu Wu bergumam dengan suara rendah, apakah itu akan rusak? Ambil ini. Duan Museng melompat dengan tombak tuan di tangannya. Pada saat ini, naga ungu melilit tubuhnya saat tombak energi emas melesat ke arah Lu Wu. Lu Wu bahkan tidak melihat Duan Museng dan menggesekkan cakar besarnya secara horizontal. Bang! Duan Museng dikirim terbang kembali. Lu Wu terus menatap langit dengan cemas. Tuan, apakah kamu di sini? Duan Museng memegang tombak tuan di tangannya. Seluruh tubuhnya terbungkus naga ungu, dan aura tombak meledak dengan cahaya keemasan saat menusuk ke arah Lu Wu. Lu Wu bahkan tidak menatapnya. Dia menamparkan cakar besarnya secara horizontal. Bang! Duan Museng terbang keluar. Lu Wu terus menatap langit dengan ekspresi khawatir. Tuan yang baru, yang mulia. Setiap kali ada ketidakseimbangan, binatang buas akan bermigrasi dalam jumlah besar. Mereka hanya akan kembali setelah keseimbangan dipulihkan. Tidak ada yang tahu mengapa, dan tidak ada yang bisa menyelidiki lebih lanjut. Lu Wu,
Ambil ini. Duan Museng tetap pantang menyerah. Dia melompat dan terbang ke arah Luwu lagi. Luwu mengabaikannya dan mengeluarkan jantung kehidupan dari lubang yang dalam di sebelahnya. Gunakan. Duan Museng menggaruk kepalanya sebelum dia turun. Setelah melihat jantung kehidupan yang masih berlumuran darah, dia bertanya, bukankah kamu mengatakan aku hanya harus menyerap jantung kehidupan sampai energi di tubuhku menyatu? Kamu harus lebih cepat. Seseorang tidak boleh terburu-buru di jalur kultivasi. Guru berkata bahwa semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah, kata Duan Museng. Luwu menatap kabut yang melonjak dan melanjutkan, semakin cepat semakin baik. Kemudian, ia menundukkan kepalanya dan mendorong jantung kehidupan ke Duan Museng. Duan Museng mengambil jantung kehidupan sebelum dia melihat ke langit juga. Dia bertanya, Luwu, apa saldonya? Luwu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Duan Museng terus bertanya, lalu, seberapa kuat yang mulia Tuan Duanmu? Luwu mengangkat kepalanya dan dengan bangga berkata, jauh lebih kuat dari Tuanmu. Duan Museng segera berkata, tidak mungkin. Tuanku tidak pernah dikalahkan, kamu hanya tahu sedikit tentang Tuanku, kata Duan Museng. Luwu memang mengatakan sesuatu, tidak bisa diganggu untuk berdebat dengannya. Namun, itu mengutuk dalam hatinya, ketika aku bertemu dengannya, kamu bahkan belum berada di dalam rahim ibumu. Setelah beberapa saat, Luwu berkata dengan penuh arti, Tuan muda, yang mulia Tuan Duanmu, adalah leluhur Anda. Terus, petik 2, petik 2. Bagus. Kamu menang. Luwu melompat ke udara, menempuh jarak yang sangat jauh hanya dalam sekejap mata. Sebelum menghilang dari pandangan, ia berkata, kakak senior ketujuhmu, mengatakan bahwa, kau membutuhkan banyak, hati yang hidup. Serahkan ini, penting bagiku. Bab 1197, mereka semua sampah. Di ibu kota Great Tang di domain Lotus Merah. Di bawah perintah Lu Zhou, Meng Changdong membawa kelima bersaudara itu untuk menemui Li Yunzeng, Kaisar Tang besar saat ini. Dia juga menjelaskan beberapa aturan dasar istana kerajaan dan situasi Evil Sky Pavilion. Kelima bersaudara itu tidak menonjolkan diri dan hanya mengangguk saat mereka mendengarkan. Meng Changdong memberitahu mereka bahwa Li Yunzeng telah memberikan aula pelestarian, aula samping di dekat aula pelestarian, dan taman belakang istana ke Paviliun Langit Jahat untuk mereka gunakan. Paviliun Langit Jahat tidak menganggur, para anggota akan berpatroli di tembok istana setiap hari. Meng Changdong berkata, 4 tetua yang membahas masalah budidaya di dekat tembok istana adalah 4 tetua dari Paviliun Langit Jahat. Mereka yang pertama bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Kelima bersaudara itu memandang keempat tetua secara bersamaan. Karena budidaya sihir mereka agak tinggi, mereka memiliki metode mereka sendiri untuk membedakan aura. 10 daun. Meng Changdong menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan meremehkan keempat tetua. Mereka adalah jenius kultivasi yang langka. Hanya masalah waktu sebelum mereka memasuki tahap berputar 1000 alam. Bakat membawa seseorang ke batas yang lebih tinggi sementara ketekunan hanya membawa satu ke batas. Kebanyakan orang bekerja keras tetapi tidak memiliki bakat. Meng Changdong terus memimpin 5 bersaudara di sekitar istana kerajaan. Segera setelah itu, mereka tiba di dekat aula lain. Dia berkata, orang itu di sana adalah murid ke-8 guru pavilion, Su Honggong. Kelima bersaudara itu memandang Su Honggong secara bersamaan. Murid Master Pavilion harus memiliki basis kultivasi yang luar biasa. Berdengung. Begitu kata-kata ini jatuh, suara unik dari energi yang beresonansi terdengar di udara. Su Honggong memanifestasikan avatarnya dan menghilang dari pandangan hanya dalam sekejap mata. Avatar wawasan 100 kesengsaraan. Apakah ini bukan sampah? Meng Changdong tersenyum. Semuanya, kalian tidak boleh meremehkan avatar wawasan 100 kesengsaraan ini. Itu bukan avatar wawasan 100 kesengsaraan biasa. Sun Mu mengangguk dan berkata, Guardian Meng, tidak perlu dijelaskan. Kami mengerti. Ayo lanjutkan. Melihat ekspresi tenang di wajah kelima bersaudara itu, Meng Changdong tidak melanjutkan penjelasannya. Sangat bagus bahwa mereka mengerti, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Ketika mereka tiba di aula lain, Meng Changdong menunjuk Ming Xiyin, yang bersandar di pagar dan tampak seperti sedang tidur, sebelum dia berkata, itu Ming Xiyin, murid keempat guru pavilion. Yang ini seharusnya ahli, kan? Kita harus memberi hormat, kata Sun Mu sebelum dia melambaikan tangannya pada saudara-saudaranya. Mereka berlima melangkah maju dan membungkuk serempak. Salam. Berdebar. Ming Xiyin jatuh ke tanah dan melihat sekeliling dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Siapa ini? Siapa ini?
Petik 2, petik 2. Kelima bersaudara itu tercengang. Seorang ahli bisa jatuh sedemikian rupa. Naluri dan refleks pembudidaya jauh lebih unggul daripada orang biasa. Ming Shihin menyapukan matanya ke arah sekelompok orang dan berkata, "Jangan ganggu tidurku." Pakan, pakan, pakan. Qiongqi berlari pada saat ini dan membawa Ming Shihin di punggungnya sebelum berlari ke arah di mana tidak ada yang mengganggu mereka. Meng Changdong yang sudah terbiasa dengan ini tersenyum. "Pak, keempat selalu seperti ini. Anda akan segera terbiasa. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa Tuan keempat adalah murid yang dibanggakan oleh Tuan Pavilion." Petik 2. Sun Mu mengerutkan bibirnya. Jika orang itu adalah murid yang paling dibanggakan oleh Master Pavilion, maka yang lain pasti sampah. Dari luar, kelima bersaudara itu mengangguk tanpa ekspresi dan berkata, "Saya mengerti." Rombongan itu terus maju. Ketika mereka mendekati halaman, suara tawa dan musik memasuki telinga mereka. Meng Changdong berhenti dan mulai menjelaskan. Orang-orang yang tinggal di halaman ini adalah murid ke-9 dan ke-10 guru pavilion, Qi Yuaner dan Keong. Karena kelima bersaudara itu tidak dapat melihat kedua wanita itu, mereka hanya bisa menilai dari melodi. Sun Mu mengangguk sedikit. Yayasan murid ini tidak buruk. Namun, menjadi ahli dalam musik itu unik, tapi itu jauh dari cukup. Avatar wawasan 100 kesengsaraan. Itu benar. Baik-baik saja maka, Meng Changdong terus berkata, jangan menilai mereka dari basis kultivasi mereka masih sangat muda. Mereka adalah jenius kultivasi paling berbakat yang pernah saya lihat. Juga, yang terbaik adalah tidak memprovokasi mereka. Kelima bersaudara itu mengangguk tanpa ekspresi lagi. Meng Changdong memimpin mereka ke tembok kota timur sebelum dia berhenti. Mereka semua mendongak dan melihat pendekar pedang berbaju hijau memegang pedang panjang berdiri di sebelah kiri dan pengguna pedang yang berdiri di sebelah kanan dengan tangan bertumpu di punggung. Sun Mu berseru, mereka memiliki aura ahli. Empat bersaudara lainnya bergema, mereka memiliki aura ahli. Meng Changdong tersenyum dan berkata, kalian semua benar-benar memiliki mata yang tajam. Keduanya adalah murid pertama dan kedua Pavilion Master. Murid pertama adalah Yu Zhenghai, dia yang berdiri di sebelah kanan. Keterampilan pedangnya berada di puncak kesempurnaan, dan metode kultivasinya, Great Dark Heaven Memorial, tidak terkalahkan. Sejauh yang saya tahu, dia tidak pernah kalah. Meng Changdong berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, orang yang berdiri di sebelah kiri adalah Yu Sangrong, murid kedua Master Pavilion. Keterampilan pedangnya telah mencapai kesempurnaan, dan dia telah memahami putra pedang surga dari jalur pedang sejak lama. Dia tidak pernah kalah juga. Apakah kamu tidak terlalu membual? Sun Mu tidak bisa tidak bertanya, lalu, bagaimana jika mereka berdua bertarung? Pertanyaan bagus. Meng Changdong memberi Sun Mu acungan jempol. Pak, perdebatan cinta pertama dan tuan kedua. Sampai sekarang, belum ada pemenang yang ditentukan di antara mereka. Petik 2, petik 2. Kelima bersaudara itu secara naluriah menggelengkan kepala. Mereka pikir ini terlalu palsu. Bagaimana mungkin mereka tidak dapat menentukan pemenang? Setelah beberapa saat, Sun Mu bertanya, Guardian Meng, seperti apa basis kultivasi mereka? Pak, pertama telah memasuki tahap berputar 1000 alam. Adapun jumlah bagan kelahiran, saya tidak yakin. Mirip dengan Tuan ke-8, Tuan kedua juga memiliki avatar wawasan 100 kesengsaraan. Namun, avatar wawasan 100 kesengsaraan miliknya sangat kuat. Meng Changdong tidak merinci karena melibatkan privasi para murid. Oleh karena itu, kata-katanya tertahan dan konservatif. Namun, ketika kelima bersaudara itu mendengar kata-kata, avatar wawasan 100 kesengsaraan, lagi, mereka terdiam. Sejak kapan avatar wawasan 100 kesengsaraan menjadi layak untuk dipamerkan? Terlebih lagi, sampai sekarang, hanya ada satu avatar 1000 alam berputar. Pada saat ini, kelimanya tidak bisa tidak merasa ditipu. Namun, setelah memikirkannya lebih jauh, mereka pikir tidak masalah jika para murid tidak kuat. Bukannya mereka ingin bergantung pada para murid. Yang ingin mereka andalkan adalah Pavilion Master dari Evil Sky Pavilion. Mes, kelima dan nona keenam tinggal di Pavilion Langit Jahat dan tidak di Tang Besar. Tuan ketiga dan Luwu telah pergi ke tanah tidak dikenal dan tidak akan kembali secepat ini, kata Meng Changdong. Sun Wu terkejut. Luwu. Meng Changdong mengangguk. Itu benar, Luwu telah ditundukkan oleh Tuan ketiga. Petik 2, petik 2. Akhirnya, seseorang yang kuat. Untuk dapat menaklukkan Luwu, murid ketiga harus menjadi guru yang mulia. Kelima bersaudara itu segera disegarkan dan secara naluriah meluruskan punggung mereka. Jadi,
Tuan ketiga adalah murid terkuat di Paviliun Langit Iblis. Sun Mu bertanya. Tidak? Meng Changdong menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hal kekuatan, Tuan pertama dan Tuan kedua adalah yang terkuat. Dalam hal ketergantungan, Tuan keempat adalah yang terbaik. Dengan kondisi. Tunggu, kelima bersaudara itu tidak tertarik pada yang lain. Mereka dengan belak-belakan bertanya, bagaimana Tuan ketiga menaklukkan Luwu? Master Paviliun bergerak, kata Meng Changdong. Petik 2, petik 2. Meng Changdong tidak tahu apa yang terjadi di tanah tidak dikenal. Dia hanya tahu bahwa Lu Zhou pergi ke negeri tak dikenal dan membawa Luwu kembali. Baiklah, Sun Mu mengangguk. Meng Changdong berkata, selain 10 murid, kami memiliki utusan kiri dan kanan dari Paviliun Langit Jahat. Mereka sekarang berurusan dengan akibat dari pertempuran di sirkuit Jiangbei. Setelah pertempuran, Kaisar Hitam, Mu Erti, berkolusi dengan binatang buas untuk berperang dengan Tang Besar. Akibatnya, orang-orang biasa di 4 sirkuit Great Tang menderita. Utusan kiri Yan dan utusan kanan Lu mengkhawatirkan mata pencaharian orang-orang sehingga mereka membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka. Mereka berdua adalah orang yang sangat saya kagumi. Dengan status mereka, bagaimanapun juga, mereka tidak perlu melakukan hal-hal ini secara pribadi. Kelima bersaudara itu mengangguk serempak. Ini, memang, sesuatu yang patut dikagumi. Para kultivator sering tidak ikut campur dengan urusan orang biasa. Bahkan jika ada perang, itu hanya antara para pembudidaya. Bagaimanapun, ada aturan dan batasan. Jika tidak ada batasan pada mereka yang berada di posisi tinggi, jika suatu hari orang-orang yang berada di posisi tinggi tidak bahagia dan menghancurkan dunia, apa yang akan dilakukan orang lain? Meng Changdong melanjutkan perkenalannya. Penjaga Sen dan penjaga Li berada di Paviliun Langit Jahat. Ketika Anda punya waktu, saya akan membawa Anda ke sana untuk melihat-lihat. Petik 2. Terima kasih. Itu benar. Orang yang membangun lorong rahasia Paviliun Langit Jahat adalah Nona Ye Zhao Hongfu. Dia juga berada di Evil Sky Pavilion sekarang untuk berdiskusi dengan Nona Ye tentang pembangunan lorong rahasia yang besar. Kelima bersaudara itu mengangguk lagi. Meng Changdong berkata, Master Pavilion telah mengatakan bahwa mulai sekarang tugasmu akan diatur oleh Tuan Ketujuh. Anda sudah bertemu dengannya sebelumnya. Dia, jangan meremehkannya, dia pernah membantu Tuan pertama menyatukan wilayah teratai emas. Dia ahli strategi ulung yang menyerang hati orang, kata Meng Changdong, mengungkapkan pendapatnya sendiri tentang Si Wuya. Kelima bersaudara itu tergerak oleh kata-kata Meng Changdong. Bolehkah saya bertanya apa tingkat kultivasinya? Meng Changdong tidak yakin jadi dia mencoba menebak. Dia seharusnya memiliki 9 daun. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, ekspresi tidak wajar muncul di wajah kelima bersaudara itu. Seseorang bisa memuji banyak hal ke langit yang tinggi, tetapi itu tidak berguna tanpa kekuatan untuk mendukungnya. Sun Mu tiba-tiba teringat kata-kata Ming Shi Yin sebelumnya. Karena itu, dia bertanya, bolehkah saya bertanya apa basis kultivasi Master Kuil dari kuil ke-9? Sikong Bei Chen. Ya, saya yakin itu namanya. 10 daun, namun, ada kemungkinan dia sekarang telah memasuki tahap berputar 1000 alam. Bagaimanapun, dia telah berada di panggung 10 daun untuk waktu yang lama. Setelah monopoli atas binatang buas di wilayah Lotus Merah telah berakhir, dengan pengaruh kuil ke-9, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk mendapatkan hati kehidupan, Meng Changdong menjawab. Sun Mu tidak yakin apakah dia ingin tahu jawabannya, tetapi dia terus bertanya, lalu, bagaimana dengan Master Sekte dari 12 Sekte Gunung Awan? Basis kultivasinya harus mirip dengan senior Sikong. Sun Mu bertanya dengan enggan, kalau begitu. Kesimpulannya, mereka semua sampah. Meng Changdong sepertinya bisa membaca pikiran mereka. Dia berkata, akhirnya, saya punya nasihat penting untuk kalian semua. Xia Changqiu, yang tiba-tiba muncul, menyelesaikan kalimatnya. Jangan menilai Evil Sky Pavilion menggunakan akal sehat. Tuan Biara Xia,